Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1001, menyaksikan seseorang mati dan tidak menyelamatkannya. Semua orang tahu bahwa Fan Yin Miao pernah mengambil risiko memasuki perkemahan musuh di tambang dan akhirnya ditangkap oleh Xia Qingchen. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali Xia Qingchen? Kalau begitu, mengapa dia tidak mengingatkannya lebih awal bahwa Wang Kai adalah Xia Qingchen? Fan Yin-Miao sudah lama bersiap. Dia menjawab, saya ditangkap oleh tentara kelompok pertempuran kabut awan. Ketika Xia Qingchen memimpin kelompok pertempuran kabut awan, dia hidup menyendiri dan jarang keluar. Meskipun saya seorang tahanan, saya belum pernah melihatnya secara langsung. Pangeran tertua terdiam. Dari semua informasi, memang jelas bahwa Xia Qingchen adalah orang yang rendah hati dan jarang menunjukkan wajahnya di depan umum. Tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Fan Yin-Miao. Namun, putra mahkota merasa bahwa adiknya berbeda dari sebelumnya. Ada perubahan kualitatif dalam dirinya. Lalu apa yang kau tunggu? Pergi, kejar. Wajah Raja Zongyun setenang air. Dia marah, dan mengagumi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xia Qingchen berani menyamar sebagai dirinya. Yang dikaguminya adalah keberanian orang ini belum pernah terlihat sebelumnya. Untuk bisa menjadi seorang putra surgawi yang legendaris, dia memang luar biasa. Ayah, tolong beri anakmu kesempatan untuk menebus kejahatanku. Pangeran ketiga menyeka darah dari sudut mulutnya saat matanya berkedip. Jika kita berhasil menangkapnya, kita akan memotong separuh selnya, kata Raja Zongyun. Pangeran ketiga sangat gembira dan segera berdiri. Putramu akan segera memimpin bawahanku untuk menanggungnya dan mengejar Xia Qingchen. Aku juga akan pergi bersiap. Pangeran tertua menangkupkan tinjunya. Fan Yin-Miao juga meminta perintah, tetapi Raja Zongyun menolak. Yin-Miao, kamu harus tinggal. Ayah tidak ingin kamu ditangkap untuk kedua kalinya. Itu bukan perlindungan sejati, tetapi kecurigaan. Fan Yin-Miao menghela nafas dalam hatinya. Dia telah ditawan terlalu lama, dan sulit bagi ayahnya untuk tidak mencurigainya. Namun, dia tetap sabar, seperti saat dia berada di sisi Xia Qingchen, dengan sabar menunggu kesempatan. Selain itu, sampaikan perintahku. Kerahkan pasukan perlindungan kota dan kunci area sejauh 300 mil di luar kota. Jangan biarkan seekor lalat pun lolos. Raja Zongyun jelas serius. Legiun Perlindungan Kota memiliki lebih dari 2 juta prajurit dan diperlengkapi dengan baik. Mereka tidak hanya memiliki kemampuan untuk memblokir daratan, tetapi juga langit. Xia Qingchen baru saja pergi belum lama ini, dan dia tidak punya waktu untuk keluar dari blokade tentara pelindung kota. Sekalipun kamu menggali tanah sedalam 3 kaki, kamu harus menemukannya. Teriak Raja Zongyun. Di langit 100 mil jauhnya, Xia Qingchen saat ini sedang menggunakan artefak nirvana terbang untuk menuju ke arah alam dingin. Tiba-tiba, di cakrawala sejauh 200 mil, segerombolan burung hitam tiba-tiba muncul. Mereka menutupi langit dan bumi, membentuk lingkaran, menutup langit. Burung apapun yang terbang bersama mereka akan merasa sulit untuk lolos dari kejaran mereka. Apakah identitasku telah terungkap? Xia Qingchen tidak punya pikiran untuk mendapatkan keberuntungan. Dia segera dan dengan tegas kembali ke ibu kota. Benar, dia telah kembali ke ibu kota. Ada banyak orang di ibu kota, puluhan juta. Tanahnya luas dan medannya kompleks, menjadikannya tempat yang paling cocok untuk bersembunyi. Suara mendesing. Xia Qingchen mendarat di luar kota dan masuk dengan angkuh. Tidak lama setelah mereka masuk, perintah darurat dikirim dari tembok kota, turunkan perintahku. Tutup gerbang kota dan terapkan darurat militer selama 3 hari. Tidak seorang pun diizinkan keluar. Xia Qingchen tidak terlalu memikirkannya. Berapa banyak bisnis yang terlibat di ibu kota suatu wilayah. Wilayah Zongyun akan menderita kerugian yang sangat besar selama 1 hari. Bagaimana mungkin ia berani menguncinya? Paling lama setengah bulan, mereka pasti dibebaskan. Wang Kai, Xia Qingchen menuju ke menara pendengar salju. Karena dia tidak ada kegiatan akhir-akhir ini, dia hanya akan bersembunyi di menara pendengar salju. Namun, ketika mereka melewati rumah besar keluarga Zhou, 2 tandu mendarat. Itu adalah Zhou Bingkun dan Zhou Xingyun. Zhou Bingkun segera turun dari tandu, di mana putriku, Jingxuan. Sikapnya tidak lagi sopan. Itu karena rumah Tingsui telah resmi mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kerja sama dengan klan Yuan untuk menghasilkan bahasa pola naga. Keluarga Zhou tidak lagi mempunyai kesempatan. Tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa sopannya dia terhadap Xia Qingchen.
Xia Qingchen melirik Zhou Xingyun yang berada di samping dan berkata dengan tenang, mengapa kamu bertanya padaku? Jangan berpura-pura. Qiu Zifan bilang kamu pergi menyelamatkan Jing Xuan. Di mana dia? Zhou Bingkun hampir berteriak. Dia jelas tahu bahwa Xia Qingchen adalah penyelamat Zhou Jingxuan, namun dia masih berbicara dengan nada yang tenang. Seolah-olah Xia Qingchen seharusnya menyelamatkan orang-orang dari klan Zhou-nya. Apakah aku berutang sesuatu padamu? Xia Qingchen menjawab dengan dingin. Zhou Bingkun menunjuk hidung Xia Qingchen dan berkata, omong kosong. Tanpa surat rekomendasi dari kediaman Zhou, bagaimana kamu bisa memasuki gua retensi dewa? Anak muda, jangan anggap ketidaktahuan sebagai kepribadianmu. Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh, pertama, aku tidak menggunakan surat rekomendasimu. Kedua, daripada memintaku untuknya, mengapa kamu tidak bertanya kepada putramu apa yang telah dia lakukan pada putrimu? Zhou Xingyunlah yang secara pribadi meninggalkan saudara perempuannya. Zhou Bingkun mungkin tidak tahu tentang ini. Namun siapa sangka bahwa dia malah berkata, pilihan Xingyun saat itu adalah pilihan yang bijak dan dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sedangkan kamu, karena kamu berinisiatif menyelamatkannya, bukankah seharusnya kamu setidaknya mendapatkan hasil? Apakah putriku masih hidup atau sudah mati? Xia Qingchen merasakan hawa dingin di hatinya ketika mendengar ini. Pada saat ini, dia benar-benar merasa kasihan terhadap peri bunga biru. Putranya tidak menyelamatkan putrinya, tetapi ayahnya menepisnya dengan pilihan yang bijaksana, tanpa mengeluh sedikit pun. Siapakah putrinya baginya? Anggap saja dia sudah mati, kata Xia Qingchen. Bagaimanapun juga, tanpa dia, peri bunga biru akan mati. Katakan padaku dengan jelas, apakah dia masih hidup atau sudah mati? Zhou Bingkun menghalangi jalan Xia Qingchen dan bertanya. Xia Qingchen berkata dengan dingin, apakah aku tidak menjelaskannya dengan cukup jelas? Dia sudah meninggal ketika putramu meninggalkannya untuk mati. Zhou Bingkun melangkah mundur sambil linglung, namun untungnya, Zhou Xingyun melangkah maju untuk mendukungnya. Dia mengeluh, Wang Kai. Bukankah kau pergi untuk menyelamatkannya? Kenapa kau masih hidup, tapi dia sudah mati? Lucu sekali. Xia Qingchen menatapnya dengan pandangan menghina. Dia tidak hanya tidak menyelamatkan adiknya sendiri, dia juga tidak menyalahkan dirinya sendiri dan malah menyalahkan orang yang menyelamatkannya. Sekalipun dia tidak berhasil menyelamatkan peri bunga biru, itu tetap patut dipuji. Orang-orang di Zhou Manor sama sekali tidak berterima kasih kepada Xia Qingchen karena telah menyelamatkan mereka. Sebaliknya, mereka menyalahkannya karena tidak dapat menyelamatkan mereka. Yang bisa kukatakan adalah, putrimu meninggal, itu bagus. Jika dia masih hidup, dia hanya akan diganggu dan diperbudak olehmu. Xia Qingchen mengucapkan kata-kata itu dari lubuk hatinya. Keluarga seperti itu hanya akan menjadi budak jika mereka tetap tinggal di dalam. Omong kosong apa yang kau katakan? Zhou Xingyun melotot padanya. Dasar sampah. Kau tidak menyelamatkan adikku dan kau masih berani bicara besar. Xia Qingchen berkata dengan tenang, kau adalah kakak laki-laki yang bahkan tidak menyelamatkan adik perempuanmu. Namun, kau masih berdiri di sini. Akulah yang mencoba menyelamatkannya. Mengapa aku tidak bisa bertindak seolah-olah aku benar? Dia berulang kali menunjukkan bahwa Zhou Xingyun tidak membantunya, yang tidak ada bedanya dengan mengemukakan hal-hal buruk yang tidak ingin dia sebutkan lagi dan lagi, menyakiti harga dirinya. Kau benar-benar cari mati. Jangan berpikir kau hebat hanya karena Huang Zizhen sangat mengagumimu. Zhou Xingyun melepaskan ayahnya dan mengumpat, selain latar belakangmu, apa yang kau bandingkan denganku, Zhou Xingyun? Dia sudah lama menganggap Xia Qingchen sebagai orang yang tidak enak dipandang. Karena alasan tertentu, dia hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Bab 1002, buka mata anjingmu lebar-lebar. Xia Qingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu ketika mendengar ini. Kamu selalu merasa lebih unggul karena latar belakangmu. Bukankah kamu orang yang berpikir bahwa kamu lebih baik? Ketika tiba giliran mereka untuk menjadi rendah diri, mereka akan menyalahkan orang lain karena menggunakan latar belakang mereka untuk menindas orang lain. Apa? Mata Zhou Xingyun bersinar dengan cahaya yang tajam, apakah kamu masih belum yakin? Xia Qingchen berkata dengan tenang. Aku benar-benar tidak bisa menerima seseorang dengan hati yang dingin seperti itu. Dia bahkan tega melihat adik perempuannya meninggal tanpa menyelamatkannya. Hehe, kalau begitu, aku akan menghajarmu sampai kau yakin. Zhou Xingyun tertawa dingin. Jika keluarga Zhou sudah dalam kondisi seperti itu, mengapa mereka peduli dengan Huang Zizhen?
7 pukulan gunung yang menyala-nyala. Basis kultivasi keempat indera Zhou Xingyun melonjak keluar, dan 2 bola api muncul di telapak tangannya, menekan ke arah dada Xia Qingchen dari jarak dekat. Ekspresi Xia Qingchen tenang. Atas nama peri bunga biru, dia selalu menoleransi Zhou Xingyun. Tidak peduli seberapa besar Zhou Xingyun memandang rendah dirinya, Xia Qingchen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan sekarang, peri bunga biru sudah pergi. Tidak perlu lagi melihat wajah ini. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuknya dengan acuh tak acuh. Seberkas kekuatan bintang yang sebanding dengan 6 indera dari posisi astral utama menyembur keluar dari ujung jarinya seperti aliran air purba. Samar-samar, dia bisa mendengar raungan naga dan harimau. Kekuatan bintangnya membubarkan telapak tangan lawannya dan mengenai dadanya. Kaca, bagaikan karung pasir, Zhou Xingyun terpental dan terbanting ke dinding halaman rumah besar Zhou. Tembok yang panjangnya ratusan kaki itu retak dan runtuh, mengubur Zhou Xingyun di dalamnya. Xia Qingchen menarik jarinya dan berkata dengan tenang, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Zhou Bingkun pun tersadar dan segera menggali Zhou Xingyun dari reruntuhan. Pada saat ini, wajah Zhou Xingyun pucat dan tubuhnya lemas. Semua tulangnya telah hancur. Tulang manusia dapat disembuhkan dengan obat bahkan jika patah menjadi 2. Namun, jika semuanya hancur, bahkan para dewa dari surga yang maha luas pun tidak dapat menyelamatkan mereka. Mereka hanya dapat berbaring di tempat tidur selama sisa hidup mereka, menjadi orang cacat yang tidak dapat bergerak maupun berbicara. Wang Kai, apa yang kau lakukan pada anakku? Zhou Bingkun seperti seekor singa yang marah, katanya dengan penuh kebencian. Xia Qingchen menjawab dengan tenang, aku tidak melakukan apapun. Hanya saja aku terlalu memikirkan putramu. Dia terlalu membanggakan dirinya sendiri. Tentu saja aku harus menganggapnya lebih serius. Aku tidak menyangka kalau aku bahkan tidak bisa mengalahkan kekuatan tersembunyi. Baik Zhou Bingkun maupun Zhou Xingyun sendiri, mereka berdua membanggakannya sampai ke surga. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang hanya muncul sekali dalam bertahun-tahun. Akan tetapi, hasilnya tidak sesuai dengan namanya. Mengapa kau begitu kejam lain kali? Apa permusuhanmu dengannya? Apa dendammu? Zhou Bingkun meraung marah, dan kekuatan tingkat bulan perlahan menyebar. Xia Qingchen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tidak ada sedikit pun rasa takut yang terlihat di matanya. Sebaliknya, dia sangat tenang. Apakah kamu buta? Putramu yang ingin membunuhku, tetapi pada akhirnya, dia tidak cukup mampu dan lumpuh. Jika saja Xia Qingchen tidak memiliki kemampuan apapun, dia mungkin akan menjadi orang yang lumpuh sekarang. Wang Kai, dasar tidak tahu terima kasih. Raungan Zhou Bingkun menarik perhatian restoran, toko, dan bahkan pejalan kaki di kedua sisi jalan. Zhou Bingkun menunjuk Xia Qingchen dan berkata dengan sangat marah, surat rekomendasi dari kediaman Zhou Ku ke gua cadangan surgawimu adalah keberuntungan besar bagimu. Kau tidak tahu bagaimana cara bersyukur, dan sebaliknya, kau melukai anakku dengan serius. Kau serigala yang tidak tahu terima kasih. Melihat Zhou Bingkun yang hampir kehilangan akal sehatnya, ekspresi Xia Qingchen tampak tenang. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku tidak menggunakan surat rekomendasi dari kediaman Zhou-mu. Saya tidak akan tahu cara menggunakan surat rekomendasi Anda bahkan jika Anda memberikannya kepada saya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan 2 surat rekomendasi dari sakunya. Yang satu berwarna putih, yang satu lagi berwarna emas. Di atas yang emas, ada stempel Raja Zongyun. Ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh petugas yang telah memeriksa surat rekomendasi sebelum memasuki gua sisa dewa. Amplop putih itu kosong seperti baru, membuktikan bahwa amplop itu belum pernah digunakan. Ambil kembali, Xia Qingchen dengan santai melempar kembali surat rekomendasi White. Jangan katakan lagi, aku berutang budi padamu. Inti masalahnya adalah Zhou Manor berutang pada Xia Qingchen karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Kerumunan orang melihat ini dan mulai berdiskusi. Zhou Bingkun gila, kan? Dia memegang surat rekomendasi emas dari Istana Jurang Naga, mengapa dia membutuhkan surat rekomendasi biasa dari kediaman Zhou? Dan dia bilang dia tidak tahu terima kasih dan tidak tahu terima kasih. Orang tua ini, apakah dia tahu apa itu surat rekomendasi khusus? Petik 2. Surat rekomendasi dari Istana Jurang Naga tidak hanya ditujukan untuk gua cadangan dewa, tetapi juga untuk permintaan dari Istana Jurang Naga. Tidak hanya itu, mereka yang memegang surat rekomendasi emas semuanya dilindungi oleh Istana Jurang Naga.
Aku ingin tahu apakah lelaki tua Zhou Bingkun itu punya nyali untuk menyerang orang ini. Bahkan jika kau memberinya keberanian 100 kali lipat, dia tidak akan berani melakukannya. Surat rekomendasi emas itu dikeluarkan secara pribadi oleh Kepala Balai Jurang Naga. Siapapun yang membawa surat ini akan dilindungi oleh Balai Jurang Naga selama sebulan. Kecuali dia ingin memancing Kepala Balai Jurang Naga untuk bergerak sendiri, orang tua ini tahu apa yang harus dilakukan. Tentu saja, Zhou Bingkun tercengang. Dia menatap surat rekomendasi emas di tangan Xia Qingchen dan berkata dengan suara rendah, di mana kamu mendapatkannya? Kediaman Zhou memberikannya kepadaku, apakah itu tidak apa-apa? Terhadap penyelidikannya yang mendalam, Xia Qingchen telah memberikan jawaban yang jelas. Penonton tidak dapat menahan tawa. Rumah besar Zhou memenuhi syarat untuk menerima surat rekomendasi emas. Itu adalah surat yang hanya berhak diterima oleh pemimpin Phoenix Cry. Rumah besar Zhou tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Wang Kai, aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Zhou Bingkun menatap Zhou Xingyun yang lumpuh dan tidak bisa bicara, lalu menggeram kesakitan. Xia Qingchen menyimpan surat rekomendasi itu dengan tenang. Silakan datang dan temui aku kapan saja. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan pergi. Namun, dia tidak lagi menuju ke rumah Ting Sui. Sebaliknya, dia langsung menuju ke istana Jurang Naga. Dari perbincangan orang-orang di sekitarnya, ia mengetahui bahwa surat rekomendasi tersebut memiliki keistimewaan khusus. Tuan muda, apakah Anda butuh tantangan? Resepsionis di meja depan dengan santai melihat sekeliling dan berkata. Namun, tepat saat dia selesai berbicara, dia mengenalinya dan berkata dengan heran, Anda adalah Tuan Muda Wang. Jadi ternyata dia adalah anggota balai istana yang telah membimbing Xia Qingchen menghadapi tantangan saat itu. Xia Qingchen mengeluarkan surat rekomendasi emas dan meletakkannya di atas meja. Kirim aku ke wilayah yang sejuk. Aula Suci tidak memiliki batas, dan Aula Tantangan di bawah kendali Aula Suci merupakan organisasi yang berada di atas wilayah Zongyun. Mereka tidak perlu mendengarkan perintah Raja Zongyun. Tuan Muda, apakah Anda akan menggunakan hak istimewa Anda? Tuan Muda Wang, Anda dapat menggunakannya di tempat lain. Sungguh membuang-buang kesempatan untuk memberikannya begitu saja, kata anggota itu dengan heran. Dengan hak istimewa seperti itu, dia pasti bisa meminta bimbingan dari kepala istana, Long Yuan. Aku hanya ingin tahu apakah kamu bisa mengirimnya ke sini. Tidak, Xia Qingchen bersikeras. Bahkan jika alam awan tengah melarang terbang di langit. Pada saat ini, berita bahwa Wang Kai adalah Xia Qingchen belum tersebar sepenuhnya. Oleh karena itu, anggota Aula Istana tidak mengerti mengapa Xia Qingchen terburu-buru menuju ke wilayah dingin. Namun, dia tetap berbicara dengan yakin, Istana Jurang Naga memiliki hak istimewa khusus. Perintah larangan terbang di wilayah Zongyun tidak berlaku bagi kita. Kalau begitu, ayo kita pergi. Sekarang, segera. Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh. Karena dia bisa meninggalkan wilayah Zongyun dengan aman, tidak perlu pergi ke menara pendengar salju. Akan buruk jika menara pendengar salju terlibat. Bab 1002, buka mata anjingmu lebar-lebar. Xia Qingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu ketika mendengar ini. Kamu selalu merasa lebih unggul karena latar belakangmu. Bukankah kamu orang yang berpikir bahwa kamu lebih baik? Ketika tiba giliran mereka untuk menjadi rendah diri, mereka akan menyalahkan orang lain karena menggunakan latar belakang mereka untuk menindas orang lain. Apa? Mata Zhou Xingyun bersinar dengan cahaya yang tajam, apakah kamu masih belum yakin? Xia Qingchen berkata dengan tenang. Aku benar-benar tidak bisa menerima seseorang dengan hati yang dingin seperti itu. Dia bahkan tega melihat adik perempuannya meninggal tanpa menyelamatkannya. Hehe, kalau begitu, aku akan menghajarmu sampai kau yakin. Zhou Xingyun tertawa dingin. Jika keluarga Zhou sudah dalam kondisi seperti itu, mengapa mereka peduli dengan Huang Zizhen? 7 pukulan gunung yang menyala-nyala. Basis kultivasi keempat indera Zhou Xingyun melonjak keluar, dan 2 bola api muncul di telapak tangannya, menekan ke arah dada Xia Qingchen dari jarak dekat. Ekspresi Xia Qingchen tenang. Atas nama peri bunga biru, dia selalu menoleransi Zhou Xingyun. Tidak peduli seberapa besar Zhou Xingyun memandang rendah dirinya, Xia Qingchen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan sekarang, peri bunga biru sudah pergi. Tidak perlu lagi melihat wajah ini. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuknya dengan acuh tak acuh. Seberkas kekuatan bintang yang sebanding dengan 6 indera dari posisi astral utama menyembur keluar dari ujung jarinya seperti aliran air purba.
Samar-samar, dia bisa mendengar raungan naga dan harimau. Kekuatan bintangnya membubarkan telapak tangan lawannya dan mengenai dadanya. Kaca, bagaikan karung pasir, Zhou Xingyun terpental dan terbanting ke dinding halaman rumah besar Zhou. Tembok yang panjangnya ratusan kaki itu retak dan runtuh, mengubur Zhou Xingyun di dalamnya. Xia Qingchen menarik jarinya dan berkata dengan tenang, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Zhou Bingkun pun tersadar dan segera menggali Zhou Xingyun dari reruntuhan. Pada saat ini, wajah Zhou Xingyun pucat dan tubuhnya lemas. Semua tulangnya telah hancur. Tulang manusia dapat disembuhkan dengan obat bahkan jika patah menjadi dua. Namun, jika semuanya hancur, bahkan para dewa dari surga yang maha luas pun tidak dapat menyelamatkan mereka. Mereka hanya dapat berbaring di tempat tidur selama sisa hidup mereka, menjadi orang cacat yang tidak dapat bergerak maupun berbicara. Wang Kai, apa yang kau lakukan pada anakku? Zhou Bingkun seperti seekor singa yang marah, katanya dengan penuh kebencian. Xia Qingchen menjawab dengan tenang, aku tidak melakukan apapun. Hanya saja aku terlalu memikirkan putramu. Dia terlalu membanggakan dirinya sendiri. Tentu saja aku harus menganggapnya lebih serius. Aku tidak menyangka kalau aku bahkan tidak bisa mengalahkan kekuatan tersembunyi. Baik Zhou Bingkun maupun Zhou Xingyun sendiri, mereka berdua membanggakannya sampai ke surga. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang hanya muncul sekali dalam bertahun-tahun. Akan tetapi, hasilnya tidak sesuai dengan namanya. Mengapa kau begitu kejam lain kali? Apa permusuhanmu dengannya? Apa dendammu? Zhou Bingkun meraung marah, dan kekuatan tingkat bulan perlahan menyebar. Xia Qingchen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tidak ada sedikit pun rasa takut yang terlihat di matanya. Sebaliknya, dia sangat tenang. Apakah kamu buta? Putramu yang ingin membunuhku, tetapi pada akhirnya, dia tidak cukup mampu dan lumpuh. Jika saja Xia Qingchen tidak memiliki kemampuan apapun, dia mungkin akan menjadi orang yang lumpuh sekarang. Wang Kai, dasar tidak tahu terima kasih. Raungan Zhou Bingkun menarik perhatian restoran, toko, dan bahkan pejalan kaki di kedua sisi jalan. Zhou Bingkun menunjuk Xia Qingchen dan berkata dengan sangat marah, surat rekomendasi dari kediaman Zhou Ku ke gua cadangan surgawimu adalah keberuntungan besar bagimu. Kau tidak tahu bagaimana cara bersyukur, dan sebaliknya, kau melukai anakku dengan serius. Kau serigala yang tidak tahu terima kasih. Melihat Zhou Bingkun yang hampir kehilangan akal sehatnya, ekspresi Xia Qingchen tampak tenang. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku tidak menggunakan surat rekomendasi dari kediaman Zhoumu. Saya tidak akan tahu cara menggunakan surat rekomendasi Anda bahkan jika Anda memberikannya kepada saya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan dua surat rekomendasi dari sakunya. Yang satu berwarna putih, yang satu lagi berwarna emas. Di atas yang emas, ada stempel Raja Zongyun. Ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh petugas yang telah memeriksa surat rekomendasi sebelum memasuki gua sisa dewa. Amplop putih itu kosong seperti baru, membuktikan bahwa amplop itu belum pernah digunakan. Ambil kembali, Xia Qingchen dengan santai melempar kembali surat rekomendasi White. Jangan katakan lagi, aku berutang budi padamu. Inti masalahnya adalah Zhou Manor berutang pada Xia Qingchen karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Kerumunan orang melihat ini dan mulai berdiskusi. Zhou Bingkun gila, kan? Dia memegang surat rekomendasi emas dari Istana Jurang Naga. Mengapa dia membutuhkan surat rekomendasi biasa dari kediaman Zhou? Dan dia bilang dia tidak tahu terima kasih dan tidak tahu terima kasih. Orang tua ini, apakah dia tahu apa itu surat rekomendasi khusus? Petik 2. Surat rekomendasi dari Istana Jurang Naga tidak hanya ditujukan untuk gua cadangan dewa, tetapi juga untuk permintaan dari Istana Jurang Naga. Tidak hanya itu, mereka yang memegang surat rekomendasi emas semuanya dilindungi oleh Istana Jurang Naga. Aku ingin tahu apakah lelaki tua Zhou Bingkun itu punya nyali untuk menyerang orang ini. Bahkan jika kau memberinya keberanian 100 kali lipat, dia tidak akan berani melakukannya. Surat rekomendasi emas itu dikeluarkan secara pribadi oleh Kepala Balai Jurang Naga. Siapapun yang membawa surat ini akan dilindungi oleh Balai Jurang Naga selama sebulan. Kecuali dia ingin memancing Kepala Balai Jurang Naga untuk bergerak sendiri, orang tua ini tahu apa yang harus dilakukan. Tentu saja, Zhou Bingkun tercengang. Dia menatap surat rekomendasi emas di tangan Xia Qingchen dan berkata dengan suara rendah, di mana kamu mendapatkannya? Kediaman Zhou memberikannya kepadaku, apakah itu tidak apa-apa?
Terhadap penyelidikannya yang mendalam, Xia Qingchen telah memberikan jawaban yang jelas. Penonton tidak dapat menahan tawa. Rumah besar Zhou memenuhi syarat untuk menerima surat rekomendasi emas. Itu adalah surat yang hanya berhak diterima oleh pemimpin Phoenix Cry. Rumah besar Zhou tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Wang Kai, aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Zhou Bingkun menatap Zhou Xingyun yang lumpuh dan tidak bisa bicara, lalu menggeram kesakitan. Xia Qingchen menyimpan surat rekomendasi itu dengan tenang. Silakan datang dan temui aku kapan saja. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan pergi. Namun, dia tidak lagi menuju ke rumah Ting Sui. Sebaliknya, dia langsung menuju ke istana Jurang Naga. Dari perbincangan orang-orang di sekitarnya, ia mengetahui bahwa surat rekomendasi tersebut memiliki keistimewaan khusus. Tuan muda, apakah Anda butuh tantangan? Resepsionis di meja depan dengan santai melihat sekeliling dan berkata. Namun, tepat saat dia selesai berbicara, dia mengenalinya dan berkata dengan heran, Anda adalah Tuan Muda Wang. Jadi ternyata dia adalah anggota balai istana yang telah membimbing Xia Qingchen menghadapi tantangan saat itu. Xia Qingchen mengeluarkan surat rekomendasi emas dan meletakkannya di atas meja. Kirim aku ke wilayah yang sejuk. Aula Suci tidak memiliki batas, dan Aula Tantangan di bawah kendali Aula Suci merupakan organisasi yang berada di atas wilayah Zongyun. Mereka tidak perlu mendengarkan perintah Raja Zongyun. Tuan Muda, apakah Anda akan menggunakan hak istimewa Anda? Tuan Muda Wang, Anda dapat menggunakannya di tempat lain. Sungguh membuang-buang kesempatan untuk memberikannya begitu saja, kata anggota itu dengan heran. Dengan hak istimewa seperti itu, dia pasti bisa meminta bimbingan dari kepala istana, Long Yuan. Aku hanya ingin tahu apakah kamu bisa mengirimnya ke sini. Tidak, Xia Qingchen bersikeras. Bahkan jika alam awan tengah melarang terbang di langit. Pada saat ini, berita bahwa Wang Kai adalah Xia Qingchen belum tersebar sepenuhnya. Oleh karena itu, anggota aula istana tidak mengerti mengapa Xia Qingchen terburu-buru menuju ke wilayah dingin. Namun, dia tetap berbicara dengan yakin, Istana Jurang Naga memiliki hak istimewa khusus. Perintah larangan terbang di wilayah Zongyun tidak berlaku bagi kita. Kalau begitu, ayo kita pergi. Sekarang, segera. Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh. Karena dia bisa meninggalkan wilayah Zongyun dengan aman, tidak perlu pergi ke menara pendengar salju. Akan buruk jika menara pendengar salju terlibat. Bab 1003, Perjalanan Kembali yang Berbahaya. Ini, baiklah kalau begitu. Anggota balai istana menyimpan surat rekomendasi emas itu dengan menyesal dan memanggil seorang pelayan bermata cerah. Kawal Tuan Muda Wang ke wilayah Zongyun. Tidak ada kesalahan yang diizinkan. Ya, pelayan itu segera mengendarai kereta binatang terbang yang membawa Xia Qingchen ke ibu kota dan berangkat. Wilayah udara di atas ibu kota adalah zona larangan terbang, tetapi Istana Jurang Naga masih mengabaikannya. Dari sini, orang dapat melihat bahwa klaim hak istimewa khusus mereka sama sekali tidak salah. Meskipun ada beberapa tatapan yang tertuju pada mereka, saat mereka melihat bendera Aula Jurang Naga di kereta binatang, mereka tidak maju untuk mempertanyakannya. Kereta binatang itu melaju mulus hingga jaraknya mencapai 300 mil. Burung-burung dari pasukan perlindungan kota membentuk dinding dan menghalangi langit. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang melewatinya. Jangan terbang di langit. Segera mendarat. Salah satu dari 1000 pasukan jangkrik di atas seekor burung berteriak dari jauh. Apakah kamu buta? Teriak pelayan itu dengan wajah dingin. Ini adalah kereta-kereta Istana Jurang Naga. Setelah ragu-ragu sejenak, pasukan kavaleri 1000 jangkrik melambaikan tangannya dan memerintahkan burung-burung untuk menyebar, meninggalkan celah. Sang pelayan mengemudikan kereta yang ditarik binatang buas dan hendak terbang ketika tiba-tiba, sebuah pedang Qi yang tajam menyapu. Itu adalah Huang Zizhen dan 2 elit bulan tengah. Mereka merasakan ada sesuatu yang salah di sini dan segera bergegas datang. Kereta Istana Jurang Naga. Huang Zizhen mengerutkan kening dan menghalangi kereta. Mengapa kamu meninggalkan ibu kota sekarang? Istana Dragon Abyss sangat independen dan hanya memiliki sedikit kontak dengan kekuatan luar. Sangat jarang melihat kereta dengan hak istimewa khusus keluar. Sulit untuk tidak curiga pada saat kritis seperti itu. Sejak kapan Istana Jurang Naga perlu melapor kepada seniman bela diri biasa sepertimu? Tanya pelayan itu dengan ekspresi muram. Meskipun dia seorang pembantu, nada suaranya sangat tegas. Saya menyarankan kalian semua untuk tidak ikut campur dalam operasi Aula Jurang Naga.
Para elit bulan tengah lainnya saling memandang, mengangguk, dan memberi jalan. Istana Jurang Naga memang bukan sesuatu yang bisa diganggu oleh prajurit biasa. Tunggu, Huang Zizhen menyipitkan matanya. Aku tidak peduli kemana kau pergi. Namun, rajaku saat ini sedang menangkap seorang penjahat yang dicari. Izinkan saya memeriksa kereta dan memastikan apakah ada tahanan yang ingin kita tangkap. Semua tetua alam bulan diam-diam menatapnya. Ada juga transmisi suara langsung. Saudara Kaisar, jangan gegabah. Kereta Istana Jurang Naga bukanlah sesuatu yang bisa kita periksa sesuka hati. Saudara Kaisar, mundurlah. Jika kau memprovokasi Tuan Istana Long Yuan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Namun, Huang Zizhen bertekad, aku tidak peduli. Aku hanya mematuhi perintah raja. Biar aku saja yang memeriksa kereta atau kembali ke ibu kota. Aku tidak punya pilihan lain. Katanya sambil menatap langsung ke arah pelayan itu. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada Istana Jurang Naga. Kata pelayan itu dengan marah. Akan tetapi, selain mengancamnya, dia benar-benar tidak punya cara lain untuk membuat Huang Zizhen pergi. Ya, Huang Zizhen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata, buatlah pilihanmu dalam 10 tarikan napas. Beraninya kau, kata pelayan itu dengan marah, orang-orang di dalam adalah tamu terhormat Istana Jurang Naga kami. Kami tidak bisa membiarkanmu bersikap lancang. Namun, suara kuno tiba-tiba terdengar dari kereta. Biarkan dia masuk untuk diperiksa. Pelayan itu ragu sejenak sebelum berkata dengan kesal, lihat saja. Jika itu menunda perjalanan, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Sekali pandang saja sudah cukup. Huang Zizhen menatap para tetua bulan tengah lainnya dan berkata, siapa yang bersedia datang? Para tetua saling berpandangan, namun tak seorang pun bergerak. Lelucon apa ini? Bagaimana kalau benar-benar ada si hebat di dalam? Bukankah dia akan menyinggung Istana Jurang Naga sampai ke akar-akarnya? Huang Zizhen adalah orang yang menghentikan kereta yang ditarik binatang itu, jadi sudah sewajarnya dialah yang melakukan pemeriksaan. Baiklah, jika kau percaya pada orang tua ini, aku akan melakukannya sendiri. Huang Zizhen melangkah maju dan mengangkat tirai kereta. Orang yang muncul di hadapannya tak lain adalah Wang Kai yang sedang duduk bersila dengan tenang. Bukan, itu Xia Qingchen. Keduanya saling memandang, dan Huang Zizhen menutup tirai tanpa suara. Pandangan rumit melintas di matanya saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, maaf telah menunda perjalanan Anda, Yang Mulia. Beberapa tetua bulan tengah menoleh dan bertanya kepada Huang Zizhen tentang situasi tersebut. Yang terakhir menggelengkan kepalanya, artinya orang itu bukan Xia Qingchen. Para tetua bulan tengah dan pengawal kota yang telah menyegel langit merasa sangat tenang dan mengizinkan kereta binatang itu melaju. Huang Zizhen memperhatikan kereta yang ditarik binatang buas itu perlahan melewati blokade dan berpikir dalam hati, aku telah membalas budi dengan menjawab pertanyaanmu. Jadi ternyata dia sengaja membiarkan Xia Qingchen pergi. Alasan mereka bersikeras memeriksa adalah untuk menghilangkan kekhawatiran semua orang, agar mereka tidak mencurigai kereta binatang itu dan mengejarnya. Di dalam kereta yang ditarik binatang buas, Xia Qingchen menyentuh kalung di lehernya, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Orang tua kecil ini tidak buruk. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Huang Zizhen saat mereka pertama kali bertemu. Dia tidak menyangka dia begitu setia. Sang pembantu pun menghela napas lega saat kereta yang ditarik binatang itu melewati segel. Tepat saat dia hendak memacu kereta yang ditarik binatang itu agar melaju lebih cepat, sebuah suara bermartabat dan menindas melayang di langit, tahan. Seorang pria parubaya berjubah kuning berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia menginjak pisau terbang dan tiba di depan kereta binatang itu dengan kecepatan sedang. Salam, Raja Zongyun. Dari para prajurit sampai para tetua bulan tengah, mereka semua berlutut dengan satu kaki untuk menyambutnya. Ternyata Raja Zongyun telah mengamati situasi secara keseluruhan dan menemukan ada yang tidak beres di sini, jadi ia sendiri yang bergegas datang. Siapa yang ada di dalam kereta? Raja Zongyun menatap lurus ke mata pelayan itu. Di bawah tatapan Raja Zongyun, yang terakhir menjadi bingung dan tidak bisa bersikap seperti Istana Jurang Naga. Dia tergagap, dia adalah tamu Istana Jurang Naga. Tamu apa? Bagaimana pembantu itu bisa tahu tamu macam apa yang datang? Bagaimanapun juga, tamu itu adalah seseorang di aula yang telah meminta untuk mengantarnya pergi. Tidak, aku tidak tahu. Jawab pembantu itu jujur, tidak lagi seganas dan sekejam sebelumnya. Tatapan mata Raja Zongyun beralih ke tirai kereta.
Tirai kereta perlahan terangkat di bawah tatapan tajam. Jantung Huang Zizhen hampir melompat keluar dari tenggorokannya ketika dia melihat ini, dan pikirannya menjadi kosong. Sudah selesai. Raja Zongyun akan mengetahui bahwa dia melindungi Xia Qingchen. Namun, ketika tirai dibuka, orang yang muncul bukanlah Xia Qingchen, melainkan seorang pria parubaya yang berpenampilan biasa. Kedua tangannya disembunyikan di balik lengan bajunya, dan dia menatap Raja Zongyun dengan tenang dan acuh tak acuh. Dia telah diperiksa 2 kali berturut-turut. Apakah ini cara kerajaan Zongyun memperlakukan tamunya? Raja Zongyun menatap pria parubaya itu sejenak dan berkata, "Maaf mengganggumu." Lalu dia menarik kembali pandangannya dan menurunkan tirai. Saat tirai diturunkan, wajah lelaki parubaya itu menjadi linglung, dan sepotong kulit muda pun terlihat. Jadi ternyata selama setengah bulan berkultivasi di Gua Dewa, Xia Qingchen telah memurnikan cacing lumpur 9 transformasi menjadi kalung penyamaran. Selama diaktifkan, ia dapat menciptakan lapisan kilau ilusi pada permukaan tubuh, sehingga sulit dikenali. Namun, aura Raja Zongyun terlalu kuat. Dengan sekali pandang, cahayanya benar-benar goyang. Meski tirai kereta setengah tertutup, tetap saja tidak luput dari pandangan Raja Zongyun. Raja Zongyun yang tadinya sudah memalingkan muka, tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk membuka tirai dan menatap lagi ke arah lelaki paruh baya di dalam. Wajahnya tampak normal, tetapi ekspresi dan ototnya sangat kaku. Mata Raja Zongyun menyipit dan dia berkata perlahan, "Dari mana kamu datang, dan kemana kamu pergi?" Sambil berbicara, Raja Zongyun masuk ke dalam kereta yang ditarik binatang buas dan mendekati Xia Qingchen. Jejak keganasan menjadi semakin kuat di matanya. Tatapan mata Xia Qingchen tenang, dia tidak bergerak sesuka hati. Sebuah gerakan biasa dapat mengubah kilau pada permukaan tubuhnya dan terlihat. "Aku datang dari masa lalu, dan aku menuju ke masa depan." Ucapan Xia Qingchen tenang, memancarkan perasaan yang mendalam dan tenang. Raja Zongyun mendatanginya, menunduk menatapnya dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan ringan, "Dulu aku mengenal seorang pemuda. Dia datang dari wilayah selatan dan akan pergi ke surga utara. Aku akan menghadiahinya gelar raja yang ke-10 agar dia tetap hidup, tapi hatinya tertuju pada dunia." Xia Qingchen menghela napas. Setiap orang punya aspirasinya sendiri. Mengapa memaksanya untuk tetap tinggal? Mata Raja Zongyun menajam, dan jubah kuningnya bergerak tanpa suara. "Menurutmu bagaimana aku harus menghadapi orang seperti raja suatu kerajaan?" Saat dia berbicara, aura tak terlihat telah menyelimuti seluruh kereta. Di bawah aura itu, orang awam akan merasa kesulitan untuk menggerakkan satu jari saja, apalagi melawan. Bab 1004, Sikap Seorang Raja. Lebih parahnya lagi, cahaya di permukaan tubuh Xia Qingchen akhirnya tidak mampu menahan tekanan aura kuat itu dan mulai berfluktuasi. Wajah Xia Qingchen yang disamarkan sebagai seorang pria parubaya menjadi buram bagaikan patung lilin, kehilangan penampilan yang seharusnya dimiliki wajah manusia. Tidak ada keraguan bahwa identitasnya telah terungkap. Meskipun dia tidak memperlihatkan penampilan aslinya, identitasnya sudah jelas. Raja Zongyun menatap Xia Qingchen, jawab. "Bagaimana raja ini harus menghadapi orang seperti itu?" Xia Qingchen menghela napas dalam diam. Pada akhirnya, dia masih bisa melihatnya. Namun, bahkan dalam menghadapi bahaya, ekspresinya tidak berubah saat dia berkata, "Bukankah Raja Zongyun sudah memiliki jawabannya?" Ekspresi Raja Zongyun tenang. Dia mengangkat telapak tangannya dan menamparnya ke arah Xia Qingchen. Dengan tingkat kultivasinya yang tak terduga, tamparan ini akan membunuh siapapun yang berada di bawah bulan tengah. Namun, pukulan yang dibayangkannya akan menghancurkan tubuhnya tidak muncul. Telapak tangan Raja Zongyun mendarat di bahu Xia Qingchen dan menepuknya pelan. Mudah untuk mendapatkan 1000 emas, tetapi sulit untuk menemukan bakat. Jika Xia Qingchen mati di tanganku, bukankah itu terlalu disayangkan? Membiarkan Xia Qingchen pergi adalah jawaban di hati Raja Zongyun. Itu karena dia menghargai bakat Xia Qingchen. Xia Qingchen tidak bisa menahan rasa terkejutnya. "Xia Qingchen telah membunuh pasukanmu 2 kali. Kamu telah mengumpulkan hampir 800.000 pasukan. Jika kamu tidak membunuhnya, apakah kamu tidak takut dia akan menjadi ancaman besar bagimu?" Raja Zongyun menarik kembali telapak tangannya, berbalik, dan perlahan keluar dari kereta. Dari sudut pandang penguasa alam awan tengah, kejahatan Xia Qingchen tidak dapat dimaafkan. Namun dari sudut pandang seorang pramuka seni bela diri, apa yang dihitung? Manusia punya batasan, tapi seni bela diri tidak. Dengan visi seorang senior seni bela diri,
Ia toleran terhadap bintang-bintang yang sedang naik daun dan memberi mereka kesempatan untuk mencapai puncak seni bela diri. Dia tidak akan membunuh mereka karena alasan egoisnya sendiri. Manusia dilahirkan di dunia ini, bagaimana mungkin ia dibatasi pada satu alam? Raja Zongyun berhenti dan menatap ke langit. Bukan hanya kau yang memiliki hati yang tertuju pada utara. Raja Zongyun juga memiliki dunia di dalam hatinya, hanya saja dia terikat oleh urusan Raja Zongyun dan tidak bisa seperti Xia Qingchen, mengejar jarak. Ekspresi wajah Xia Qingchen berubah. Ketika dia kembali ke dunia manusia, Raja Zongyun seharusnya menjadi raja yang paling berpikiran luas dan murah hati yang pernah dilihatnya. Dia tidak peduli dengan untung ruginya sendiri, dan dengan sepenuh hati membimbing generasi muda untuk menekuni dao bela diri. Bahkan mereka yang pernah membunuh pasukannya pun sama. Xia Qingchen, gerbang alam awan tengah akan selalu terbuka untukmu. Raja Zongyun melompat dari kereta binatang dan berkata tanpa menoleh, jika kamu ingin kembali, silakan datang kapan saja. Terima kasih. Xia Qingchen mengepalkan tangannya. Saya akan berterima kasih atas nama Xia Qingchen. Menatap punggung Raja Zongyun, Xia Qingchen merasakan berbagai macam emosi dalam hatinya. Dia bisa melihat jiwa sejati seorang raja dalam diri Raja Zongyun. Bukan suatu kebetulan jika Liang Jing selalu dirugikan. Jia, dahi pelayan itu dipenuhi keringat dingin saat dia mengemudikan kereta itu pergi. Raja Zongyun berjalan menuju ibu kota dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tiba-tiba, sebuah suara malas terdengar di telinganya. Oh, sepertinya aku tidak perlu menunjukkan diriku. Berderak, langkah kaki Raja Zongyun tiba-tiba terhenti. Dengan ekspresi kaku, dia melihat ke arah paviliun berkabut di ibu kota. Ekspresinya dipenuhi ketakutan. Mungkinkah suara itu, pemilik Misti Paviliun? Itu saja yang ingin kukatakan. Jangan gegabah lain kali, atau itu akan berbahaya. Suara itu terdengar lagi. Suara itu halus, seolah-olah berada tepat di dekat telinganya, tetapi sebenarnya, suara itu jauh. Yang lebih aneh lagi, orang-orang yang hadir lainnya tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan tidak mendengar suara apapun. Hanya Raja Zongyun yang mendengarnya. Tamu terhormat. Raja Zongyun terkejut. Xia Qingchen ternyata adalah tamu terhormat di paviliun Misti. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum pahit. Tampaknya meskipun dia tidak melepaskan Xia Qingchen, dia tetap tidak akan bisa menahannya. Itu karena dia sudah memasuki pandangan pemilik paviliun. Orang-orang yang diperhatikan oleh pemilik Misti Paviliun tidak pernah mati. Berbicara tentang hal itu, Xia Qingchen berpikir keras untuk waktu yang lama sebelum dia berhasil menekan emosinya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan 3 pecahan sarira Buddha, serta es yang mengandung kekuatan dewa jahat. Sekarang dia sudah memiliki energi dewa Buddha dan energi iblis di tangannya, kalau dia tidak mulai mengolah kulit Buddha dan tulang jahat sekarang, kapan lagi dia akan melakukannya? Hanya ada satu tingkat keterampilan bela diri ini, yang dibagi menjadi 4 tahap, tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan tahap kesempurnaan. Tanda memasuki tahap awal adalah dengan menarik kekuatan Dewa Buddha dan energi jahat ke dalam tubuh pada saat yang bersamaan. Kedua kekuatan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh tubuh manusia. Begitu memasuki tubuh, pasti akan meledak dan mati. Namun, hal yang menakjubkan tentang kulit Buddha dan tulang jahat, adalah bahwa dua kekuatan surgawi yang berlawanan dapat memasuki tubuh pada saat yang sama, memungkinkan mereka mencapai keseimbangan dalam tubuh manusia. Mereka saling membatasi dan tidak membahayakan tubuh manusia. Kekuatan para dewa dan Buddha tersimpan di permukaan kulit, sedangkan kekuatan energi jahat tersembunyi di tulang. Oleh karena itu, ia mendapat namanya, kulit Buddha dan tulang jahat. Setelah memahami teori di baliknya, Xia Qingchen segera mulai mengolahnya dengan pengalamannya yang kaya. Ada prasyarat untuk memperkenalkan dua jenis kekuatan, dan seseorang harus memiliki kendali luar biasa atas kekuatan tersebut. Hal ini karena ia harus memperkenalkan dua kekuatan yang dapat bersaing satu sama lain pada saat yang bersamaan. Jika salah satu kekuatan terlalu banyak, keseimbangan akan gagal, dan tubuh akan meledak. Sebelumnya, Xia Qingchen telah menghabiskan banyak upaya untuk melawan semua jenius dalam 200 tahun terakhir. Setelah melalui lebih dari 1000 pertempuran, dia telah berhasil mengendalikan setiap kekuatan dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ia telah mencapai titik kesempurnaan dalam mengendalikan kekuatan yang memasuki tubuhnya. Dia meraih dengan kedua tangan dan mulai menyerap dua kekuatan berbahaya dan agung itu sesuai dengan metode kultivasi. Kesalahan apapun selama kurun waktu ini akan menyebabkan Xia Qingchen tidak dapat ditebus lagi. Untungnya,
dia memahami situasi dengan baik, dan kedua kekuatan itu diarahkan ke tubuhnya dengan aman. Setengah bulan kemudian, sarira Buddha di depan Xia Qingchen redup dan tanpa cahaya, dan cahaya hitam kehijauan yang mengalir di es mistik juga telah menghilang. Tidak ada sedikit pun jejak kekuatan surgawi yang tersisa di dalamnya. Xia Qingchen telah menyerapnya sepenuhnya. Orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa lapisan cahaya keemasan yang samar-samar terlihat benar-benar muncul di sekeliling Xia Qingchen. Itu karena kekuatan Dewa Buddha ada di permukaan kulitnya. Adapun energi jahat, itu tersembunyi jauh di dalam tulang panji. Jika seseorang membelah tulangnya, mereka akan menemukan bahwa tulang panjinya benar-benar hitam. Ding! Xia Qingchen menjentikkan kulitnya, dan akhirnya, itu benar-benar menghasilkan suara logam yang bertabrakan. Kekuatan Dewa Buddha sangat kuat, dan itu memperkuat kulitnya. Pedang dan tombak biasa tidak dapat menembus tubuhnya sama sekali. Jika ada seseorang yang bisa mencobanya, itu akan sangat bagus. Hanya dengan melihatnya saja, mustahil untuk menentukan perubahan seperti apa yang terjadi pada tubuhnya. Tuan Wang, pelayan itu tiba-tiba berkata, di depan kita adalah garis pemisah antara wilayah Zongyun dan wilayah Liang. Sambil mengangkat tirai, dia melihat ke bawah dan mendapati bahwa dia sebenarnya sudah dekat dengan bekas kota iblis abadi. Akhirnya aku kembali, gumam Xia Qingchen. Meski dia hanya pergi selama 2 bulan, rasanya seperti waktu yang lama telah berlalu. Tuan Muda Wang, kereta yang ditarik binatang buas akan segera mendarat. Hati-hati, pelayan itu mengemudikan kereta yang ditarik binatang buas itu dan segera turun. Akan tetapi, sebelum mereka dapat melintasi perbatasan antara dua alam, sebuah panah berapi telah menembak kereta binatang itu. Api pun meledak dan seketika menimbulkan ledakan dahsyat yang menghancurkan kereta binatang itu di tempat. Untungnya, reaksi Xia Qingchen cepat. Sebelum ledakan, dia melompat keluar dari kereta yang ditarik binatang buas dan menyelamatkan gadis pelayan itu. Dia melayang di udara dan melihat bahwa di hutan tak jauh dari sana, ada penyergapan sekelompok 100 elit. Mereka semua adalah perwira tingkat bintang menengah tahap akhir dengan busur silang yang kuat. Di belakang mereka, seorang pemuda yang bersembunyi di bawah naungan pohon mematahkan dahan pohon di sampingnya dan berkata, "Lanjutkan." Dia tak lain adalah pangeran ketiga, yang telah tiba di sini lebih dulu. Meskipun Raja Zongyun sudah jelas-jelas menyerah mengejar Xia Qingchen, pangeran ketiga tetap bertindak atas inisiatifnya sendiri dan mengerahkan batalion panah dari pasukan perbatasan selatan untuk menyergap Xia Qingchen. Pergi. Xia Qingchen menurunkan pelayan itu dan berkata, segera pergi. Dia berbalik dan berjalan ke arah prajurit-prajurit panah. Menghadapi formasi panah otomatis yang kuat, dia tidak hanya tidak lari, tetapi dia bahkan mengambil inisiatif untuk mendekat. Bab 1005, dunia ini tidak masuk akal. Pangeran ketiga tidak marah. Sebaliknya, dia senang. Di bawah naungan pohon, wajahnya gelap dan ekspresinya berubah. Xia Qingchen, kau tidak tinggal di wilayah dingin, tetapi datang jauh-jauh ke wilayah Zongyun, menyebabkan aku kehilangan segalanya. Aku hanya bisa membalasmu dengan darahmu. Pangeran ketiga berkata dengan ganas. Dia memang telah menerima perintah dari Raja Zongyun untuk menghentikan penangkapan. Namun, bagaimana mungkin dia rela menyerah? Setelah kembali, dia akan menghadapi tahanan rumah dan kehilangan segalanya. Dia hanya bisa menjadi seorang pangeran dalam kesulitan. Semua ini berkat Xia Qingchen. Oleh karena itu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melacak jalur Xia Qingchen dan menyiapkan penyergapan di sini. Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh, jangan bilang kalau kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Seekor harimau akan melukai hati manusia. Awalnya kita tidak punya dendam, tapi kamu malah ingin mencari musuh. Dia menatap ke arah 100 ahli yang kuat itu dan bahkan tidak mengerutkan kening. Aku terlalu malas untuk mencarimu, tetapi karena kamu sudah datang kepadaku, jangan salahkan aku. Pangeran ketiga berjalan keluar dari bayang-bayang dan tertawa, sungguh lelucon yang besar, apa yang dapat kau lakukan padaku? Kekuatan orang-orang yang dibawanya mungkin tidak sebanding dengan Xia Qingchen. Tetapi mereka semua dilengkapi dengan panah nirvana terkuat di wilayah Zongyun, panah pemecah angin. Tidak hanya sangat cepat, sebanding dengan pedang terbang, tetapi juga memiliki kemampuan melacak. Setelah menembak, ia akan terus melacak apapun yang mengeluarkan panas hingga mengenai sasaran. Kekuatan keseluruhannya beberapa kali lipat lebih baik daripada busur silang peledak di alam dingin. 100 anak panah pemecah angin sudah lebih dari cukup untuk membunuh elit bulan kecil di tahap awal.
Lepaskan anak panahnya. Perintah pangeran ketiga dengan ganas. Suara mendesing. Ratusan anak panah pemecah angin ditembakkan seperti belalang hitam. Mereka semua tertuju pada Xia Qingchen dan melesat keluar serempak. Kecepatan mereka sangat cepat, tidak jauh lebih lambat dari pedang terbang Xia Qingchen. Selain itu, jumlah mereka sangat banyak sehingga tidak ada ruang bagi mereka untuk melarikan diri. Ledakan-ledakan-ledakan. Anak panah yang menembus angin itu bagaikan badai yang dahsyat, melesat ke arah Xia Qingchen. Pangeran ketiga tertawa terbahak-bahak, pergilah ke neraka. Kaisar kematian yang mana? Bukankah dia mati di tangan ular pengamat bulan? Akan tetapi, senyum pangeran ketiga segera menghilang, dan senyum sinis di wajahnya terus tertahan. Memang, tidak ada satu anak panah pun yang meleset dari Xia Qingchen. Namun, tidak ada satu anak panah pun yang menembus tubuhnya. Ketika anak panah tajam pemecah angin itu mengenai tubuhnya, rasanya seperti mengenai logam dan menimbulkan suara berdenting. Pakaiannya berlubang-lubang, tetapi tubuhnya tidak terluka. Selain meninggalkan beberapa bekas merah di kulitnya, dia tidak terluka sama sekali. Mengapa kamu harus datang ke rumahku sendiri? Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat berikutnya, kakinya terangkat dari tanah, dan dia melompat seperti pegas. Kecepatan itu telah lama melampaui kecepatan 1.400 kaki per langkah, mencapai 1.600 kaki. Hal ini disebabkan oleh energi jahat yang tersembunyi di dalam pelindung tulangnya. Energi itu telah mengubah pelindung tulangnya tanpa terasa, membuatnya menjadi kuat dan penuh daya ledak. Oleh karena itu teknik pergerakannya menjadi lebih cepat. Lindungi pangeran ketiga. Ratusan orang itu sudah terlatih dengan baik. Beberapa dari mereka terus menembak, sementara yang lain mengeluarkan perisai keras dan segera mundur bersama pangeran ketiga. Ledakan. Xia Qingchen bahkan tidak menunjukkan keterampilan bela dirinya, dia hanya mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk terbang dan langsung menjatuhkan sekelompok tentara yang menembaki dia. Kekuatan yang tersisa tidak melambat dan menghantam perisai. Wuh. 3 perisai hancur akibat benturan tersebut, dan kekuatan dahsyat itu disalurkan ke tubuh para prajurit, membuat mereka bertiga terpental mundur dan menabrak sekelompok orang. Di antara mereka ada pangeran ketiga, yang tampak bingung. Saat dia hendak memanjat, Xia Qingchen melangkah maju dan menginjak dadanya, langsung menyebabkan lumpur runtuh. Separuh tubuhnya terkubur di dalam lumpur. Kau monster! Suara pangeran ketiga bergetar saat dia berteriak. Bahkan orang-orang launan, yang terkenal dengan tubuh mereka yang kuat, tidak memiliki tubuh sekuat Xia Qingchen. Dia bahkan tidak takut pada anak panah. Apakah dia masih manusia? Prajurit lainnya bergegas dengan setia dan berteriak, lepaskan pangeran ketiga. Xia Qingchen tidak peduli dengan mereka. Dia mencengkeram kerah baju pangeran ketiga dengan satu tangan dan melompat ke langit, hanya meninggalkan kata-kata ini. Jika kamu ingin pangeran ketiga kembali, kita akan menggunakan pangeran kedua dari Liang Jing dan 2 wanita muda dari istana militer untuk menukarnya. Mereka bertiga masih ditawan oleh wilayah Zongyun. Pada waktu itu, kota iblis abadi. Setelah pertempuran besar antara kedua belah pihak, wilayah Liang telah memperoleh kemenangan penuh, dan tentara perbatasan utara telah mengambil alih kota iblis abadi. Ada 3 wilayah militer yang ditempatkan di luar kota. Namun, di antara bendera-bendera tentara perbatasan utara, sebenarnya ada bendera kelompok tempur Yunlan yang berkibar tertiup angin. Ternyata setelah 2 bulan, kelompok pertempuran awan berkabut belum mundur. Suasana di tenda kelompok pertempuran Yunlan sangat tegang. Fang Chuyong dan pasukan kavaleri gagah berani dari kelompok pertempuran kabut awan berdiri tepat di sisi kanan perkemahan. Di sebelah kiri adalah Jenderal Naga Api dan Jenderal Phoenix S. Di kursi komandan di dalam tenda, seorang pria parubaya berjubah tao tipis sedang duduk tegak. Dia adalah salah satu ajudan yang dikirim langsung oleh Pangeran Liang, Chan Daoxi. Seperti halnya Putri Yanyu dan pangeran kedua yang masing-masing memiliki ajudan, Pangeran Liang tentu juga memiliki seorang ajudan. Para pembantunya mungkin tidak semuanya orang-orang yang memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa, tetapi mereka pasti setia. Chan Daoxi telah mengikuti Pangeran Liang sejak ia naik tahta dan merupakan bawahannya yang paling terpercaya. Sejak 30 tahun yang lalu, dia telah memperoleh gelar Yazun dan merupakan salah satu dari 10 yang mulia ya di wilayah dingin. Statusnya sangat tinggi. Fang Qian, aku memberimu waktu 3 hari. Sekarang, ikuti aku kembali ke Provinsi Liang. Taois Chan tidak marah, dan ada sebuah gulungan emas di atas meja di depannya. Ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh Pangeran Liang sendiri.
Dia memerintahkan kelompok tempur Yunlan untuk segera kembali ke Liangzhu tanpa penundaan. 1000 pasukan kriket tidak ada apa-apanya di mata Pangeran Liang. Namun, kelompok pertempuran awan berkabut berbeda. Itulah asal mula teknik serangan gabungan, yang meledak dengan kekuatan tak terbatas di kedua perang. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kelompok pertempuran Yunlan sebanding dengan 100.000 pasukan. Tidak peduli apapun, jumlah total yang ada di tangan mereka tidak dapat disebarkan ke alam awan tengah, atau itu akan menjadi senjata tak tertandingi yang dapat melukai mereka. Maaf, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Kami tidak akan kembali sebelum kami memberikan perlakuan yang adil kepada Tuan Xia. Ekspresi Fang Chuihong dipenuhi dengan tekad dan kesedihan. Dia tidak merasakan kesedihan dan kemarahan karena Xia Qingchen telah terkubur di tebing. Itu sama saja dengan mengorbankan nyawanya demi negara. Dia hanya merasakan kesedihan dan tidak ada kemarahan. Yang membuat mereka sedih dan marah adalah bahwa sebagian besar penghargaan atas pertempuran di perbatasan utara diberikan kepada Korps Angkatan Darat Perbatasan Utara. Baik itu pertempuran mempertahankan kota iblis suci maupun kemenangan tak terduga dalam penyelamatan tambang, jika menyangkut hadiah, semuanya berkat Legiun Perbatasan Utara. Xia Qingchen hanya disebutkan namanya saja dan hanya berkontribusi dalam pertempuran. Legiun Perbatasan Utara, yang tidak mengirimkan seorang pun prajurit, menjadi pahlawan yang mengalahkan Legiun Perbatasan Selatan wilayah Zongyun dan membunuh 700.000 musuh. Xia Qingchen, yang telah membalikkan keadaan, membunuh musuh-musuhnya sejauh 1000 mil, dan mengorbankan hidupnya demi negara, hanya diberi 50.000 poin kontribusi. Apakah ada yang lebih konyol dari ini di dunia? Sebulan yang lalu, Raja Liang, seorang pendeta di kuil surga, telah mengucapkan selamat kepada leluhurnya atas kemenangan besar mereka di wilayah Liang dan mengumumkan pertempuran di perbatasan utara. Dalam pengumuman itu, orang hanya bisa melihat nama Xia Qingchen di sudut. Peringkatnya bahkan lebih rendah dari penguasa kota iblis abadi yang hilang, Long Xingchen. Yang pertama adalah Komandan Korps Angkatan Darat Perbatasan Utara, Xiang Beicheng. Setelah mendengar pengumuman itu, tidak ada seorang pun di kelompok pertempuran Yunlan yang bisa tetap tenang. Bab 1006, Pembubaran Yunlan. Jelaslah Xia Qingchen lah yang memimpin kelompok surgawi ungu mengalahkan pasukan yang dipimpin kanker, membunuh ratusan ribu musuh, dan membuat musuh takut. Namun pada akhirnya, Legiun Perbatasan Utara yang belum pernah dilihatnya sebelumnya itulah yang mengambil semua kehormatan itu. Apakah itu adil? Adilkah terhadap Xia Qingchen yang telah mengorbankan nyawanya demi negara? Apa yang diperolehnya dari perang untuk negaranya? Yang didapatnya adalah ditinggalkannya dunia yang sejuk. Alasannya adalah karena dia sudah meninggal, dan penghargaan tidak dapat disia-siakan pada orang yang sudah meninggal. Oleh karena itu, ketika kelompok surgawi ungu dipanggil kembali ke Liangzhu, kelompok pertempuran berkabut bersikeras tidak menerima panggilan tersebut, sebagai bentuk perlawanan mereka. Ekspresi Chan Daozi tampak acuh tak acuh saat dia berkata, sudah kubilang kau harus membuka matamu dan melihat gambaran besarnya. Apa gunanya memberikan semua pujian kepada orang yang sudah meninggal? Jika semua itu berkat Legiun Perbatasan Utara, itu dapat menginspirasi orang-orang dan semangat juang mereka. Sebaliknya, jika semua itu berkat orang mati, itu hanya akan membuat orang-orang tertekan dan putus asa. Fang Chuihong mengepalkan tinjunya dan, mengabaikan status pihak lain, berteriak, cukup. Jangan berbohong pada diri sendiri. Apa yang orang-orang, hati orang-orang, ini hanya perjuangan politik. Komandan Xiang Bei itu adalah seseorang yang telah dilatih oleh keluarga Yu, kan? Itulah sebabnya dia bisa secara terbuka merebut penghargaan Xia Qingchen. Sentimen populer apa? Kalau memang mereka peduli dengan hati rakyat, apakah mereka akan melakukan hal ini? Merenggut kehormatan para pahlawan yang telah berkorban demi negara, lalu memindahkannya kepada orang yang tidak punya kehormatan dan menikmati hasil jerih payah orang lain, tidakkah mereka takut mengecewakan rakyat? Jawabannya adalah tidak. Itulah sebabnya dia berani melakukan hal seperti itu. Mata Chan Daozi tiba-tiba berubah tajam, dan dia mengayunkan kemoceng ekor kuda di tangannya. Kemoceng ekor kuda itu mengenai wajah Fang Chuihong, menyebabkan sedikit darah muncul. Kurang ajar, beraninya kau menebak tanpa bukti, kata Taois Chan dengan serius. Itu memang benar adanya. Seorang tokoh penting keluarga Yu telah keluar dari pengasingannya dan memberikan tekanan pada Pangeran Liang. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Pangeran Liang membuat keputusan yang bijaksana, yakni meninggalkan orang yang sudah mati. Tidak perlu melawan si besar keluarga Yu demi orang yang sudah mati.
Jika mereka hanya menginginkan penghargaan, maka dia akan memberikannya kepada mereka. Adapun Xia Qingchen, dia sudah meninggal. Mungkinkah dia masih perlu peduli dengan perasaannya? Fang Chuihong memegangi wajahnya, darah merah mengalir keluar melalui celah-celah jarinya. Jika kau berani bicara omong kosong lagi dan mengganggu moral angkatan darat, kau akan langsung dieksekusi. Ucap Taois Chan dengan dingin. 100 prajurit berkuda di belakangnya semuanya geram. Mereka hanya perlu melakukannya, tetapi tidak ada orang lain yang diizinkan mengatakannya. Yang membuat mereka paling putus asa adalah karena Pangeran Liang sendirilah yang telah membuat keputusan itu. Jika orang lain bertindak gegabah, mereka masih memiliki secercah harapan untuk meminta Pangeran Liang menegakkan keadilan. Akan tetapi, jika para penguasa suatu kerajaan pun bertindak sembrono, kepada siapa mereka bisa menuntut keadilan? Dua garis air mata mengalir di pipi Fang Chuihong. Bukan karena wajahnya kesakitan, tetapi karena hatinya sakit. Lalu bagaimana dengan Tuan Xia? Apakah dia mati sia-sia? Xia Qingchen telah tewas di medan perang. Namun, dia tidak mati di tangan musuh. Sebaliknya, dia telah tewas dalam pengkhianatan Yu Tingtong dari klan Yu. Klan Yu telah menyebabkan kematian Xia Qingchen dan bahkan merampas semua penghargaannya saat ia masih hidup. Pangeran Liang tidak hanya tidak mencari keadilan untuknya, ia bahkan membantu orang-orang di wilayah Liang. Dia benar-benar merasa bahwa Xia Qingchen tidak layak. Dia seharusnya mengikuti Liu Fenglei ke Tambang Timur dan bergabung dengan wilayah Zongyun. Alam yang sejuk tidak sepadan dengan pengorbanannya. Chan Daozi mengerutkan kening, bukankah Pangeran Liang menghadiahinya 50.000 poin kontribusi dan bahkan merasa kasihan padanya? Apalagi yang kamu inginkan? Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan itu. Saat dia mengatakannya, itu seperti jarum yang menusuk hati kelompok pertempuran Yunlan. 50.000 poin kontribusi dan perasaan menyesal sudah memberikan wajah yang bagus bagi Xia Qingchen, bukan? Fang Chuihong menutupi wajahnya dan tertawa getir, Tuan Xia, kau benar-benar buta. Mengapa kau bekerja untuk dunia yang dingin? 100 kavaleri yang tersisa dipenuhi amarah dan tertawa. Apa lagi yang kau inginkan? Air mata mengalir di wajah Cheng Yun saat dia menggertakkan giginya dan berkata, aku berhenti. Siapapun yang ingin setia pada wilayah yang keren, pergilah. Dia mengambil token itu dan melemparkannya ke tanah. Tanah yang begitu sejuk tidak layak untuk kesetiaan kita. Satu persatu, prajurit Bai Xiaoji mengeluarkan token mereka dan melemparkannya ke tanah. Istana militer yang berkuasa. Jika token tersebut dibuang, maka itu akan dianggap sebagai pelepasan status militer, dan seseorang tidak dapat lagi bekerja seumur hidup. Jenderal Naga Api melihat ini dan berkata dengan tergesa-gesa, Taois Chan, tolong beri mereka waktu untuk menerima kenyataan. Mereka hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Inilah kelompok pertempuran awan berkabut yang mahir dalam serangan gabungan. Setiap jenderal adalah harta yang berharga. Akan menjadi kerugian besar bagi istana militer jika mereka ditelantarkan. Chan Daozi tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi dia juga mendengus dan membanting meja. Biarkan mereka melemparnya. Aku berada di tempat yang dingin dan terpencil, apakah aku harus berkompromi demi beberapa prajurit kecil? Awalnya, hanya 100 pasukan kavaleri kuat yang mengambil tindakan. Mendengar ini, hati Fang Chuihong menjadi dingin. Dia mengeluarkan token identitasnya dan melemparkannya ke tanah, saya, Fang Chuihong, akan mundur dari istana militer. Bahkan jika dia harus mengundurkan diri dari militer dan dihukum berat, dia tidak akan ragu. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesetiaannya di tempat yang dingin seperti itu. Bagus. Kalian mundur sendiri. Chan Daozi mendengus. Kalian, ambil token mereka dan catat. Istana militer tidak akan pernah mempekerjakan orang-orang ini. Namun, kata-katanya menyentuh hati para prajurit biasa dari pasukan kabut awan. Tuan Xia telah bertempur dalam 2 pertempuran dan membunuh banyak musuh. Apakah ini cara dia memperlakukan pasukannya setelah kematiannya? Haha. Tuan Xia sudah meninggal, dan Tuan Fang sudah meninggalkan istana militer. Apakah kelompok tempur Yunlan masih merupakan kelompok tempur Yunlan? Tuan Xia yang mengorbankan nyawanya demi negara, dan saudara-saudariku yang gugur saat menjaga tambang, mereka semua mati sia-sia. Tempat sekeren ini tidak sepadan dengan usahaku. Hualala, merasa patah semangat, mereka semua mengeluarkan token mereka dan meletakkannya di tanah yang dingin. Mereka juga meletakkan artefak nirvana di tangan mereka. Yang ia letakkan bukan saja tanda pengenal dan artefak nirwana miliknya,
tetapi juga hatinya yang pernah membara dan berjuang demi negara. Kelompok pertempuran awan berkabut telah runtuh. Yang mengalahkannya bukanlah pasukan musuh yang berjumlah jutaan, juga bukan kematian Xia Qingchen yang tiba-tiba dan lama. Sebaliknya, mereka adalah para petinggi wilayah dingin yang berhati dingin, orang-orang yang selalu mereka lindungi. Mendengar keributan di luar, alis Chan Daozi terangkat saat menyadari ada yang tidak beres. Dia segera membuka tirai untuk melihat, dan wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Apa yang kalian semua lakukan? Apakah kalian mencoba memberontak? Seorang prajurit yang ragu-ragu meletakkan token identitasnya mendengar ini dan menertawakan dirinya sendiri sebelum meletakkannya. Mereka semua didakwa melakukan kejahatan pemberontakan, siapakah yang masih setia pada tempat yang sekeren itu? Ding! Pada akhirnya, beberapa prajurit yang tersisa yang tersebar meletakkan token identitas dan artefak nirvana mereka. Kalian semua, ambillah ini, apa kalian mendengarku? Chan Daozi mengambil sebuah token identitas dari tanah dan memberikannya ke tangan seorang prajurit. Namun, yang terakhir segera membuangnya, matanya dipenuhi dengan tekad. Kalian semua, baiklah, kalian semua mencoba membuat keadaan menjadi sulit bagiku, kan? Chan Daozi sangat marah hingga dadanya naik turun saat dia berkata dengan dingin. Fang Cuihong berjalan keluar tanpa suara. Dia melihat bendera tunggal kelompok tempur Yunlan dan tampak linglung dan sedih. Dengan air mata di matanya, dia berkata, kelompok tempur awan berkabut, bubar. Sebagai komandan tertinggi dalam kelompok pertempuran awan berkabut, dia memiliki hak untuk membubarkan kelompok pertempuran tersebut. Begitu dia selesai berbicara, seorang prajurit bergegas ke tiang bendera dan melambaikan bendera yang disulam dengan angin dan awan. Bab 1007, Sombong. Cahaya matahari terbenam, awan-awan sepi, terpantul di cakrawala. Angin malam utara yang bercampur dengan udara dingin bertiup di pipi para prajurit wanita yang berlinang air mata. Mereka menyaksikan bendera yang pernah melambangkan kejayaan dan kehormatan itu perlahan turun di terpa angin duka. Itulah kemuliaan mereka. Dia pernah menganggapnya sebagai suatu kehormatan yang telah dia pertahankan dengan nyawanya. Sekarang, semuanya telah berakhir tragis. Mulai sekarang, kelompok pertempuran awan berkabut tidak akan ada lagi di dunia ini. Mereka hanya akan menjadi simbol sejarah, yang diam-diam berkelebat di sungai sejarah yang panjang. Wu, prajurit wanita yang menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap membuka matanya agar air matanya tidak mengalir akhirnya tidak dapat menahan kesedihan di dalam hatinya dan menangis terseduh-seduh. Itu seperti batu yang dilemparkan ke danau, menyebabkan serangkaian riak. Para prajurit wanita itu berteriak satu demi satu, berpelukan dan menangis sesenggukan. Untuk sesaat seluruh tempat itu dipenuhi dengan tangisan pilu. Para prajurit Angkatan Darat Beijiang menyaksikan kejadian itu dari jauh. Mereka merasa sedih. Kelompok pertempuran awan berkabut pernah menjadi panutan yang mereka pelajari dan punggung yang mereka kejar. Apakah akan berakhir seperti ini? Mengapa Pangeran Liang begitu kejam? Tidak berperasaan. Dalam kesedihannya, bendera itu jatuh dan dilipat rapi oleh para prajurit wanita sebelum dikirimkan kepada Fang Cuihong. Tuan Fang, bendera kami. Tangan Fang Cuihong gemetar saat menerima bendera itu. Begitu menyentuhnya, dia yang menahan air matanya, jatuh ke tanah. Dengan bantuan prajurit wanita itu, dia hampir tidak mampu berdiri. Sambil memegang bendera kelompok pertempuran awan berkabut, Fang Cuihong berteriak dengan getir, kelompok pertempuran awan berkabut kita. Kelompok pertempuran Yunlan yang telah kehilangan kepercayaan mereka bagaikan boneka tanpa jiwa. Mereka tidak tahu harus kemana atau apa yang harus dilakukan. Chan Daozi tidak dapat menahan amarahnya dan mengeluarkan perintah kedua dari lengan bajunya. Ternyata, dia membawa dua dekrit Pangeran Liang. Pangeran Liang telah memerintahkan, jika kelompok pertempuran awan berkabut tidak tunduk pada Wang Ling, tangkap mereka semua, dan bunuh siapapun yang melawan. Chan Daozi mengumumkan dengan ekspresi dingin. Semua orang dalam kelompok pertempuran awan berkabut mahir dalam teknik serangan gabungan. Selama satu orang meninggalkan alam dingin dan bergabung dengan alam awan tengah, tidak akan butuh waktu lama bagi alam awan tengah untuk menciptakan kelompok pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, alam yang sejuk itu hancur dalam semalam. Oleh karena itu, mereka harus membawa kembali prajurit Legiun Awan berkabut dengan segala cara. Adapun nasib yang menanti mereka setelah kembali, tentu saja menyerah dan binasa. Mereka yang menyerah akan terus bekerja untuk dunia yang dingin di bawah pengawasan siang dan malam. Mereka yang menolak akan dihapus dari dunia selamanya.
Jenderal Naga Api dan Jenderal Phoenix S tidak tergerak oleh perintah tersebut. Mereka nampaknya sedang berjuang, tidak mampu meyakinkan diri mereka sendiri untuk melaksanakan perintah yang membuat murka manusia dan dewa. Diperlakukan tidak adil oleh Xia Qingchen adalah hal yang wajar, tapi dia sudah mati. Namun, para prajurit kelompok pertempuran awan berkabut telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk ranjau di wilayah dingin 2 kali. Sekarang, mereka telah dipaksa untuk bubar dan diperlakukan dengan sangat kejam. Apakah Pangeran Liang punya sedikit saja hati nurani? Apa? Beraninya kalian menentang perintah Pangeran Liang? Chan Daozi memarahi kedua jenderal itu. Jenderal Naga Api dan Jenderal Phoenix S saling memandang. Sebagai prajurit, mereka hanya bisa memilih untuk patuh. Jenderal Ice Phoenix menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada semua orang dalam kelompok pertempuran awan-awan. Rekan-rekanku, tolong jangan buat keadaan menjadi sulit bagiku. Pedang di tanganku tidak boleh ternoda oleh darah kalian. Selama pertempuran tambang baru, berkat kelompok pertempuran Yunlan mereka mampu menahan serangan jutaan singa yang dipimpin oleh tumor racun. Kelompok tempur Yunlan telah melakukan kebaikan yang sangat besar kepada kedua wilayah militer mereka, yang tidak dapat mereka balas. Kecuali mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan pernah mau melawan kelompok pertempuran Yunlan. Fang Chuihong menyeka air matanya. Dia sudah melihat kekejaman Pangeran Liang. Ketika Xia Qingchen masih hidup, dia masih berharga dan telah memenangkan hatinya dengan bantuan kecil. Sekarang setelah Xia Qingchen meninggal, dia dengan dingin menekan mantan bawahannya. Setelah memegang bendera, Fang Chuihong pergi ke tengah-tengah anggota kelompok pertempuran awan berkabut. Dia perlahan-lahan mencabut pedang di pinggangnya dan berteriak dengan nada bermartabat, "Yunlan, rekan-rekan prajuritku, mari kita berjuang untuk Tuan Xia." Hualala, para prajurit mengangkat senjata mereka. Mereka ingin menggunakan tindakan mereka untuk menyatakan pernyataan kepada Pangeran Liang yang dingin dan tanpa emosi. Mereka lebih baik mati daripada mengabdi pada dunia yang dingin itu. Semua demi membela kehormatan Xia Qingchen. Bertarung, bertempur, bertempur. Suara prajurit wanita itu tajam dan tidak semerdu suara pria. Namun, ketika mereka dipadukan, ada kekuatan yang mengejutkan. Chan Daozi mundur beberapa langkah dan mendesak, "Apa yang kalian tunggu? Kirim perintah. Apakah kita benar-benar akan melakukan itu?" Jenderal Naga Api bertanya dengan ragu-ragu. "Aku takut sesuatu yang besar akan terjadi." Begitu orang-orang di dalam perbatasan mengetahui bahwa kelompok pertempuran Yunlan telah dimusnahkan oleh Korps Tentara Perbatasan Utara, kemungkinan besar akan terjadi gempa bumi besar di perbatasan yang dingin. Dari para prajurit hingga masyarakat umum, semua merasa gembira. Kalau tidak ditangani dengan baik, bisa jadi akan terjadi pemberontakan. Kalian semua hanya perlu menuruti perintah Pangeran Liang. Wajah Chan Daozi berubah menjadi hijau. Kedua jenderal itu menarik napas dalam-dalam dan hanya bisa memberi perintah. Mereka masing-masing mengirimkan sinyal berwarna ke udara, dan seluruh kam segera dimobilisasi. Tempat ini adalah barak dari dua wilayah militer utama. Kelompok tempur berkabut ditempatkan di antara mereka, jadi tidak ada gunanya melarikan diri. Dalam waktu singkat, orang-orang militer ada di mana-mana. Selain itu, kelompok yang memimpin dilengkapi dengan perlengkapan khusus. Semuanya adalah busur panah peledak yang sangat bagus. Pada jarak sedekat itu, kelompok pertempuran dari kelompok pertempuran awan berkabut bahkan tidak dapat menggunakan teknik serangan gabungan mereka. Begitu mereka naik ke udara, mereka akan ditembakkan ke saringan oleh busur panah pihak lain. Manfaatkan kemampuanmu. Chan Daozi memasukkan kedua tangannya ke dalam lengan bajunya dan mendengus, "Aku sudah menduga kau akan memberontak." Ternyata Chan Daozi telah lama bersiap untuk mencegah kelompok tempur Yunlan membuat masalah. "Letakkan senjata nirvana kalian," kata Jenderal Naga Api, "kalian tidak akan menang. Kalian semua akan dimusnahkan." Begitu pertempuran dimulai, dia tidak akan memberikan kelompok pertempuran Yunlan kesempatan untuk menampilkan kemampuan terbang abadi mereka yang transenden. Fang Chuihong tertawa terbahak-bahak, "Bahkan jika kami mati berdiri, kami tidak akan tunduk kepada Pangeran Liang dengan berlutut." Para prajurit memiliki ekspresi yang tegas. Mereka telah kehilangan kelompok pertempuran awan berkabut, kehilangan kehormatan, kehilangan keyakinan, dan hanya nyawa mereka yang layak dipertaruhkan. Jenderal Phoenix S memegang pedang di pinggangnya, tidak mampu mencabutnya. Apakah dia benar-benar harus secara pribadi menghancurkan legenda alam keren? Apa yang masih kau lakukan? Perintahkan serangan. Chan Daozi meraung dan berjalan cepat, meraih pedang Jenderal Phoenix S.
Dia sebenarnya berencana untuk melampaui wewenangnya dan memberi perintah. Namun, saat dia memegang pedang itu, suara halus tiba-tiba datang dari langit yang tak berujung, kelompok pertempuran Yunlanku, kamu, cobalah untuk bergerak. Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan 200.000 singa jantan, kelompok pertempuran Yunlan, kedua jenderal, dan Chan Daozi gemetar hebat. Pemilik suara ini adalah, mereka mendongak dan melihat bahwa di langit yang gelap, yang ada hanya awan gelap dan angin menderu. Bumi terdiam selama 3 tarikan napas. Tiba-tiba, cahaya hitam jatuh dari awan dan melesat langsung ke bumi. Tanah bergetar sedikit, menimbulkan lapisan debu tebal. Ketika mereka menoleh, mereka melihat kotak pedang antik yang ditancapkan langsung ke tanah. Tepat saat mereka merasa terkejut, aliran udara di langit berfluktuasi dengan hebat. Sosok manusia terbang dari langit dengan momentum Bima Sakti yang jatuh dari 9 surga. Seorang pemuda tampan dengan pakaian berkibar-kibar dan topi bambu mengepakkan sayap di punggungnya dan terbang dengan cepat. Saat ia hendak mencapai tanah, ia berbalik dan mendarat di wadah pedang dengan satu kaki. Dia mengenakan topi bambu dan meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dia berdiri sendirian di atas kotak pedang dan menatap makhluk hidup yang sangat banyak itu. Dia sendirian, tetapi dia membuat semua orang merasakan penindasan yang tidak dapat dijelaskan. Itu karena orang yang sama muncul dalam pikiran mereka. Orang itu adalah dewa perang muda dari alam dingin, kaisar muda di generasinya. Dia perlahan melepas topi bambu dan menatap ke arah 200.000 prajurit itu dengan sepasang mata dingin yang begitu dalam hingga membuat hati bergetar. Siapakah yang memberimu keberanian untuk menyerang kelompok pertempuran Yunlan? Suaranya bagaikan desahan Night King. Dia meniupnya ke setiap sudut malam yang gelap. Bab 1008, kembali ke pemilik aslinya. Tentara yang berjumlah 200.000 orang itu berada sangat jauh, dan penglihatan mereka tidak dapat melihat wajah orang-orang yang jaraknya beberapa li. Akan tetapi, desahan yang terdengar seperti Night King itu hanya dimiliki oleh satu orang. Dewa perang muda itu, Xia Qingchen. Yang pertama bereaksi adalah anggota kelompok pertempuran berkabut yang paling mengenalnya. Dari Fang Cuihong hingga prajurit biasa, mereka semua terkejut dan tidak percaya. Mereka menunjukkan ekspresi gembira. Tuan Xia, kau tidak mati. Fang Cuihong menangis bahagia. Segala sesuatu di depannya terlalu halus, tidak nyata seperti mimpi. Sekalipun itu hanya mimpi, ia berharap ia akan bangun nanti. Jenderal Naga Api dan Jenderal Phoenix S menggigil dan mengepalkan tangan mereka. Xia, Tuan Xia, ini bukan niat awal kami. Kami jelas tidak punya niat untuk menyerang kelompok pertempuran awan berkabut. Dengan kembalinya Dewa Perang, siapa yang bisa menjadi lawannya? Ekspresi Chan Daozi berubah drastis saat dia meraih pedang itu, dan dia berkata dengan kaget, Xia Qingchen. Kamu tidak mati. Xia Qingchen ternyata tidak mati setelah jatuh dari tebing. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada orang yang agak terhormat ini. Dia hanya melihat ke sekeliling ke-200.000 tentara dan berkata dengan ringan, mundur. Tidak ada ketegasan dalam kata-katanya, tetapi ada martabat yang tak terbantahkan. Kedua kata ini bergema di dunia yang sunyi dan menyentuh hati setiap prajurit. Mereka saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Meskipun hanya ada satu orang yang berdiri di hadapan mereka, dia adalah seorang legenda. Dia adalah dewa perang yang tak tertandingi yang mengalahkan pasukan 1.000.000 orang dengan 6.000 orang. Gululu, para prajurit di belakang adalah yang pertama mundur. Dewa perang tak terkalahkan. Setelah itu, prajurit di barisan depan juga mundur. Dewa perang tak terkalahkan. Tentara yang berjumlah 200.000 orang mundur bagaikan air pasang tanpa perintah sang jenderal. Ketika Chan Daozi melihat ini, dia menghunus pedang Jenderal Ice Phoenix dan berkata dengan keras, siapa yang menyuruhmu mundur? Merupakan kewajiban seorang prajurit untuk mematuhi perintah. Bagaimana dia bisa mundur tanpa izin? Status macam apa yang dimiliki Xia Qingchen? Dia hanyalah Wan Xiaoqi. Hak apa yang dimilikinya untuk memimpin pasukan sebanyak 200.000 orang untuk mundur? Serang. Chan Daozi melambaikan pedang di tangannya dan memberi perintah. Akan tetapi, tidak ada prajurit yang berani menyerang lagi. Meskipun Xia Qingchen hanya seorang diri, dia bagaikan dewa yang mereka puja. Apakah kalian juga akan memberontak? Chan Daozi sangat marah. Pada saat ini, Xia Qingchen menoleh ke Taoist Chan dan berkata dengan tenang, apakah kamu orang yang ingin menghancurkan kelompok pertempuran awan berkabutku? Dia meletakkan topi bambu di tangannya sepenuhnya, memperlihatkan wajahnya yang dingin dan tampan.
Matanya bagai anak panah tajam yang dapat melihat menembus segalanya. Pedang jenderal di tangan Chan Daozi bergetar. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar reputasi menakutkan Xia Qingchen? Dikatakan bahwa jenderal yang bertanggung jawab atas tambang baru, Yuan Chongqian, telah melukai satu kavaleri bersayap 100 biasa dari kelompok tempur Yunlan karena dia gagal menyerang mereka. Membuat Xia Qingchen marah dan memimpin kelompok pertempuran kabut awan untuk menyerang Gunung Biji, dan mengeksekusi Yuan Chongqian di tempat. Bahkan Yuan Chongqian yang memiliki 100.000 pasukan di tangannya pun tak luput dari kematian, apalagi dia yang datang sendirian. Akan tetapi, Taoist Chan bukanlah Yuan Chongqian. Dengan lambaian lengan bajunya, dua gulungan emas muncul di telapak tangannya. Dia berteriak, "Dekrit Pangeran Liang telah tiba. Xia Qingchen, mengapa kamu masih tidak berlutut dan mendengarkan?" Selama Xia Qingchen masih menganggap dirinya sebagai anggota alam dingin, dia harus mendengarkan perintah Pangeran Liang. Xia Qingchen berdiri di atas kotak pedang dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ekspresinya acuh tak acuh. "Aku bertanya padamu." Chan Daozi menghindari pertanyaan itu dan berteriak, "Xia Qingchen, apakah kamu ingin menjadi pemberontak? Kamu berani menentang perintah Pangeran Liang?" Xia Qingchen terdiam. Dia mengerahkan tenaga dengan kakinya dan kotak pedang yang indah itu hancur. Sebuah pedang panjang yang memancarkan aura yang mengesankan dan bersinar dengan cahaya spiritual muncul di hadapan semua orang. Pedang naga milik raja. Mata Chan Daozi bergetar. Yuren semuanya berlutut. Dari para jenderal sampai prajurit, semua berlutut dengan satu lutut. Pedang naga milik raja melambangkan Raja Liang. Melihat pedang itu, dia seperti seorang raja. Inilah alasannya mengapa Xia Qingchen tidak perlu berlutut di hadapan dekrit Pangeran Liang. "Akulah yang paling terhormat." Chan Daozi meletakkan pedangnya dan berkata, "Aku tidak akan berlutut di hadapan pedang naga milik raja." Xia Qingchen tidak membalasnya dan hanya berkata, "Kelompok pertempuran Cloud Swarm, dengarkan perintahku." Hualala, para prajurit kelompok tempur Yunlan yang tersebar tampaknya telah menemukan tulang punggung mereka dan segera berbaris dengan tertib. Ada orang-orang dengan niat jahat yang ingin menghancurkan Misty Cloud Legion. Kalian harus membela diri dan melenyapkan bahaya dalam organisasi embrio. Xia Qingchen berbicara. Mata Fang Cuihong berkilat saat dia menatap Chan Daozi dengan dingin dan berkata dengan tegas, "Ya." "Apa?" Ekspresi Jenderal Naga Api dan Jenderal Phoenix S berubah drastis. Xia Qingchen ingin membunuh, bunuh yang tak ternilai. Itu pasti merupakan tindakan pengkhianatan. Namun, saat menghadapi pasukan Yunlan yang sedang bersiap untuk bertempur, kedua jenderal itu menghindar dengan kulit kepala yang kesemutan. Mereka tidak berani menghalangi garis depan. Telapak tangan Chan Daozi bergetar, dan pedang sang jenderal di tangannya jatuh ke tanah. Dia berkata dengan tegas, "Apa yang kau inginkan? Memberontak?" Xia Qingchen tidak berekspresi. "Bunuh." Para prajurit wanita terlatih dari kelompok pertempuran Yunlan menyiapkan busur panah peledak dan mengarahkannya ke Chan Daozi. Meski ia berada di fase awal bulan kecil, ia tetap akan dimusnahkan oleh kelompok pertempuran awan berkabut yang berkekuatan 1.000 orang. Melihat bahwa kelompok pertempuran Yunlan menjadi serius, ketakutan akhirnya muncul di hati Chan Daozi. Kesombongannya sebelumnya telah hilang, dan dia menelan ludahnya dan berkata, "Tunggu. Bukannya aku ingin melakukan ini, aku hanya mengikuti perintah Pangeran Liang, dan aku hanya orang yang melakukan hal-hal tertentu." Jari kaki Xia Qingchen mengetuk tanah, dan sosoknya muncul di hadapan Daoist Chan seperti ilusi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu akhirnya bersedia menjawab." Chan Daozi menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Xia Qingchen. "Ambillah dekrit itu dan pergilah," kata Xia Qingchen. Sejak dia kembali, tidak ada alasan bagi kelompok pertempuran berkabut untuk menerimanya sendirian. Tapi titah Pangeran Liang, bagaimana Chan Daozi akan melapor kembali? Xia Qingchen menatapnya dengan dingin. "Aku merasa kamu seharusnya merasa beruntung sekarang. Kamu masih bisa berdiri dan berbicara. Aku tidak khawatir dengan keputusan itu." Chan Daozi seharusnya bersyukur karena dia belum menyebabkan kerusakan berarti pada anggota kelompok pertempuran awan berkabut. Kalau tidak, meski dia memiliki 10 sub-venerable lagi, dia tetap akan mati. Chan Daozi menggigil dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia langsung lari. "Tunggu." Xia Qingchen tiba-tiba memanggilnya. Telapak tangannya terjulur ke udara, pedang naga milik raja pun terbang mendekat dan mendarat di telapak tangan Xia Qingchen. Dia mengelus bagian belakang pedang yang dingin dan berkata, "Ini pedang yang bagus, tetapi harus dikembalikan kepada pemiliknya." Puff!
Dia melemparkan pedang naga milik raja ke arah Chan Daozi. Dia secara tidak sadar menangkapnya, tetapi siapa yang menyangka bahwa lemparan santai Xia Qingchen ternyata mengandung kekuatan yang tak terbayangkan besarnya. Karena kecerobohannya, gagang pedang terlepas dari tangannya dan mengenai perutnya. Oh! Chan Daozi mengeluarkan erangan teredam dan melengkungkan punggungnya karena kesakitan. Dia dipenuhi dengan keterkejutan di hatinya. Tubuh macam apa yang dimiliki Xia Qingchen? Bagaimana kekuatannya bisa begitu besar? Akan tetapi, apa maksudnya dengan memberinya pedang naga milik raja? Kembalikan pedang itu kepada Pangeran Liang dan katakan padanya untuk mencari orang lain untuk menjaga kekaisaran. Aku lelah. Xia Qingchen dengan lembut berbalik dan berjalan pergi. Saat itu, ketika dia memberinya pedang naga kekuatan raja, dia bermaksud membiarkan Xia Qingchen berpatroli atas nama raja dan menjaga wilayah yang sejuk. Saat ini, hati Xia Qingchen sudah lelah. Bab 1009, Sambutan dari 1000 mil jauhnya. Aku pasti akan membawanya. Chan Daozi sangat senang mendengarnya. Pedang naga milik raja adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan dan diambil kembali oleh Pangeran Liang. Siapa yang akan berinisiatif untuk mengembalikannya? Ia sudah bisa membayangkan amukan Pangeran Liang saat melihat pedang naga milik sang raja. Meskipun Xia Qingchen telah kembali hidup-hidup, dia tidak boleh berpikir untuk ditempatkan di posisi penting lagi. Setelah dia pergi, Fang Chuyong membawa bendera kelompok pertempuran kabut awan dan datang ke hadapan Xia Qingchen. Masih ada air mata basah di bendera. Tuan Xia, bendera kami. Fang Chuyong tidak bisa menahan perasaan sedih, dan air matanya pun kabur. Xia Qingchen menepuk bahunya dan melirik prajurit wanita yang mengelilingi mereka. Bendera kita tidak pernah jatuh. Bendera kita akan selalu ada di sini. Jari Xia Qingchen menunjuk ke dadanya. Itu jantungnya. Selama hatiku masih ada di sana, kelompok pertempuran awan berkabut akan tetap ada di sana. Untuk sesaat, hati para prajurit wanita tersentuh dan air mata kegembiraan mengalir di wajah mereka. Itu benar. Yang berakhir adalah bendera berkibar di udara. Namun, bendera di hati mereka masih berkibar. Kalau begitu, Tuan Xia, kemana kita harus pergi? Tanya Fang Chuyong. Jika dia kembali ke kota Liangzhou, masa depannya tidak akan dapat diprediksi. Tunggu aku di perbatasan. Setelah menyelesaikan semua urusan di Liangzhou, aku akan kembali mencari kalian, kata Xia Qingchen. Harapan Chan Daozi tidak beralasan. Xia Qingchen tidak berniat untuk terus melayani Pangeran Liang. Terlepas dari apakah Pangeran Liang menghargainya atau tidak, dia harus mencopot semua jabatan resminya dan pensiun dari dunia ini. Adapun kelompok pertempuran Yunlan yang mengikutinya di pusat, dia akan mencari cara untuk menenangkan mereka. Mereka mengawal kelompok pertempuran kabut awan keluar kota dan menemukan tempat terpencil yang penduduknya sedikit. Itu adalah sebuah lembah, dan seorang pemuda diikat ke sebuah batu di lembah itu. Ia menggigil kedinginan. Dia tak lain adalah pangeran ketiga wilayah Zongyun. Kalian tetaplah di sini dan awasi dia. Jangan biarkan dia kabur, kata Xia Qingchen. Dengan adanya kelompok pertempuran kabut awan yang mengawasi mereka secara pribadi, Xia Qingchen merasa sangat tenang. Tuan Xia, jangan khawatir. Fang Chuyong berjanji. Xia Qingchen mengangguk dan kembali ke Liangzhou sendirian. Berita kepulangannya telah dikirim kembali ke Liangzhou oleh Jenderal Phoenix S dan Jenderal Naga Api melalui jalur khusus. 10 hari kemudian, di stasiun relay 3000 mil jauhnya dari kota Liangzhou. Tempat ini merupakan tempat yang nyaman bagi para tamu yang telah menempuh perjalanan jauh untuk beristirahat dan memberi makan kudanya. Xia Qingchen bergegas mendekat, tampak lelah setelah bepergian, hanya untuk menemukan bahwa ada beberapa binatang iblis tingkat militer di sekitar stasiun relay. 3 tentara sedang minum teh di stasiun kurir. Salah satu dari mereka menghadap ke arah Xia Qingchen datang. Tiba-tiba, dia berdiri dengan tiba-tiba dan berlari keluar dari stasiun relay dengan langkah-langkah yang menggelegar. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan Xia. Dia tak lain adalah Wu Xiong. Di depan kota iblis abadi, dia telah mempercayakan putrinya kepada Xia Qingchen untuk membentuk sebuah tim. Sayangnya hal itu tidak dapat dilakukan karena istrinya telah bertindak sendiri dan dengan paksa memutuskan mereka. Tuan Wu, apa yang Anda lakukan di sini? Tanya Xia Qingchen. Wu Xiong memegang lengan Xia Qingchen dengan gelisah dan berkata, tentu saja aku di sini untuk menyambutmu. 2 prajurit kepercayaan di belakangnya juga berlari mendekat dan berkata dengan gembira, akhirnya kita bertemu dengan Tuan Xia. Tuan Wu telah menunggumu di sini selama 5 hari 5 malam. Dia takut kehilanganmu.
Wu Xiong melambaikan tangannya dan berkata, itu bukan apa-apa. Sudah merupakan keberuntungan besar bahwa Tuan Xia bisa kembali hidup-hidup. Kalian berdua, cepat kembali ke kediamanku dan siapkan meja berisi anggur dan makanan. Aku ingin menyambut Tuan Xia. Dia membuat pengaturan tanpa penjelasan apapun. Xia Qingchen tidak menolak. Ia juga ingin menemukan seseorang untuk memahami apa yang telah berubah di tanah sejuk itu selama 2 bulan ia pergi. Baiklah. Ayo kita berangkat sekarang, ucap Xia Qingchen. Mereka berdua melompat ke atas kudanya dan segera berangkat. Namun, ketika mereka tiba di stasiun kurir 2000 mil jauhnya dari kota Liangzhou, sekelompok orang lain muncul. Tuan Muda Xia, seorang pemuda melepaskan topi bambu di kepalanya, memperlihatkan penampilan aslinya. Dia adalah Tuan Muda ketiga dari Istana Militer. Dia melangkah maju dengan terkejut, tidak dapat mengungkapkan kegembiraan di hatinya. Kabar bahwa Tuan Xia masih hidup telah menyebar ke seluruh kota Liangzhou. Kupikir itu hanya rumor. Xia Qingchen tersenyum. Bahkan jika kamu pikir itu hanya rumor, kamu tetap menunggu di sini selama beberapa hari. Kamu sangat bijaksana. Melirik debu di bahu Tuan Muda ketiga, Xia Qingchen mengangguk. Mata Tuan Muda ketiga basah oleh air mata kegembiraan. Saya selalu menyesal tidak memiliki kesempatan untuk membalas budi Anda. Surga telah mengasihani saya dan masih memberi saya kesempatan. Saat kita kembali ke kota, aku akan langsung menyambutmu kembali. Xia Qingchen melambaikan tangannya. Nanti saja, aku sudah berjanji pada Tuan Wu. Tuan Muda ketiga sedikit kecewa, tetapi dia tetap sangat senang. Bagus, saya akan menyiapkan meja anggur dan makanan lagi untuk Tuan Muda Xia nanti. Dia menaiki binatang iblis itu dan menemani Xia Qingchen di sisinya. Ketika mereka berada 1000 mil jauhnya dari kota Liangzhou, mereka disambut oleh sekelompok orang. Hampir semuanya dari istana militer. Zhao Fei, Zhao Yunxi, dan putrinya, para jenderal pasukan utara dan timur dari Legiun Perlindungan Kota, dan seterusnya. Faktanya, Xia Qingchen bahkan melihat seorang lelaki tua berwajah dingin, berambut putih, dan memiliki bekas luka di wajahnya. Xia Qingchen turun dari binatang iblisnya dan mengepalkan tinjunya. Salam, Komandan. Ia tidak menyangka bahkan Komandan Legiun Pelindung Kota akan menyambutnya secara langsung. Dia memimpin para jenderal dari 8 wilayah militer untuk menyambut mereka dari ribuan mil jauhnya. Xia Qingchen dapat dengan jelas merasakan persahabatan mereka. Wajah Si Yanhu yang tidak tersenyum menunjukkan senyum kaku. Dia menepuk bahu Xia Qingchen dan berkata, "Selamat datang kembali." Saat dia tertawa, jejak air mata terlihat di mata tuanya. Dia gembira, tetapi tidak bisa mengungkapkannya. Semua jenderal lainnya melangkah maju dengan gembira dan antusias. Zhao Fei, adalah yang paling bangga di antara mereka semua dan sangat bersyukur. Selamat datang kembali, Dewa Perang kecil kami. Siapa di istana militer yang tidak tahu tentang pertempuran yang mengguncang bumi di perbatasan utara? Zhao Yunxi, yang sudah lama tidak bertemu Xia Qingchen, juga melangkah maju dengan ekspresi rumit. Dia tersenyum dan berkata, kami semua sangat senang kamu kembali hidup-hidup. Xia Qingchen tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah mereka. Aku akan mengingat niat baik kalian semua. Mungkin Pangeran Liang telah meninggalkannya, tetapi Legiun Pelindung Kota tidak. Daerah militer Barat Laut, tempat asalnya, juga tidak. Kembalilah. Daerah militer Barat Laut akan selalu menjadi rumahmu. Kata Zhao Fei. Ekspresinya menyembunyikan sedikit kekhawatiran. Setelah Xia Qingchen meninggal, banyak hal tidak menyenangkan terjadi. Dia sangat khawatir Xia Qingchen mungkin masih berada di kamp militer. Nanti, Tuan Wu dan aku punya sesuatu untuk dibicarakan, kata Xia Qingchen. Orang banyak tidak memaksanya, atau lebih tepatnya, mereka tidak tahu harus berkata apa. Jika Xia Qingchen kembali ke kamp militer dan mendapati segalanya telah berubah drastis, apa yang akan dia rasakan? Siapa yang harus memberitahunya kabar buruk ini? Kelompok orang itu melanjutkan perjalanannya. 500 li. Sekelompok wajah muda muncul dari stasiun pemancar. Mereka terkejut dan berteriak. Selamat datang, Saudara Xia. Tuan Muda Xia, selamat datang kembali. Mereka semua adalah kesayangan surga dari generasi yang sama yang telah berpartisipasi di kota iblis suci. Pemimpinnya adalah Zhang Xiaofeng. Dia penuh rasa syukur dan berkat. Kembalinya Anda adalah berkat bagi seni bela diri di alam dingin. Selain itu, terima kasih. Saat itu, ketika jembatan apung itu rusak, Xia Qingchen telah menyelamatkan hidupnya. Xia Qingchen mengangguk.
Tiba-tiba dia menyadari bahwa di antara kerumunan, ada seorang gadis muda bertubuh kurus dan pendek yang berusaha sekuat tenaga untuk melompat-lompat. Bab 1010, Hati Orang-orang. Suaranya sangat lemah dan tenggelam oleh suara keramaian. Xia Qingchen tersenyum dalam hatinya. Dia memisahkan kerumunan dan datang ke hadapannya. Xia, kakak Xia, kamu belum mati, baguslah. Orang yang tergagap dan merasa gugup tentu saja Bai Xiaozu. Kuda hitam yang paling diuntungkan dari kota iblis abadi adalah dia. Sekarang, dia telah menjadi ahli nomor satu di antara generasi muda seangkatannya. Dia telah menerima undangan dari berbagai kekuatan, dan statusnya sangat luar biasa. Tetapi meski begitu, dia masih belum pandai berkata-kata. Lalu, goda Xia Qingchen. Pikiran Bai Xiaozu menjadi kosong, tidak tahu harus berkata apa. Dia tergagap, setelah itu, aku akan memasak mie untukmu. Para junior di sekitarnya menatapnya dengan tatapan aneh. Tatapan mereka saling bertukar pandang antara mereka berdua. Sudut bibir Xia Qingchen berkedut. Dia bahkan bisa mendengar kedua wanita muda itu berbisik pelan, jadi ternyata selera Xia Qingchen sangat berat. Betapapun beratnya, aku tidak akan memakan tubuh bagian bawahmu. Menyerahlah. Xia Qingchen mengusap dahinya, dia seharusnya tidak menggoda Bai Xiaozu. Ahem, kalian semua teman Tuan Xia, kan? Ayo kita pergi bersama. Zhao Feiye menyela mereka, dan dengan tenang berdiri di depan Bai Xiaozu untuk melindunginya. Setelah itu, dia bahkan melotot ke arah Xia Qingchen dengan tatapan memperingatkan, artinya, kamu benar-benar tega menyentuh nona muda yang menyedihkan. Xia Qingchen terdiam, dia tidak tahu apakah Putri Yanyu telah mengirim undangan untuk melarang orang lain memakannya. Ketika mereka telah menempuh perjalanan 100 mil. Di sana, ratusan orang menyambutnya. Ia tidak mengenal sebagian besar dari mereka. Tuan Xia, kami semua merindukanmu. Selamat datang kembali, Tuan Xia. Zhao Feiye berdiri di sampingnya. Mereka adalah orang-orang yang secara spontan mengorganisasikan sebuah kelompok untuk menyambut Anda. Anda sekarang dianggap sebagai seorang selebriti. Xia Qingchen tersenyum dan melambaikan tangannya. Bisakah ratusan orang dianggap terkenal? Namun, yang tidak diduga Xia Qingchen adalah ketika dia tiba di gerbang kota, yang dilihatnya adalah sekumpulan orang berkulit hitam. Mereka berjuang untuk menjadi yang pertama mengepung kedua sisi pintu gerbang kota, sambil mengangkat kepala untuk mengantisipasi. Para penjaga di gerbang kota harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memisahkan kerumunan dan tidak membiarkan mereka menghalangi lalu lintas. Jenderal, berapa lama lagi kita perlu bertahan? Jumlah orang semakin banyak. Saya khawatir kita tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Helm seorang prajurit telah terlepas, dan ada banyak goresan yang tidak diketahui di wajahnya. Ribuan jenderal juga khawatir. Para prajurit hanya bisa melihat kerumunan di luar kota, tetapi mereka tidak bisa melihat jalan-jalan di dalam kota. Kota itu juga penuh sesak dengan orang. Jumlah orangnya sedikitnya mencapai beberapa ratus ribu. Jika terjadi sedikit kerusuhan, itu akan menjadi masalah besar. Dia sudah meminta bantuan dari orang-orang di gerbang lain dan mengirim orang untuk menjaga ketertiban guna mencegah kerusuhan. Astaga, ini terlalu dibesar-besarkan. Bahkan saat Pangeran Liang sedang berpatroli, dia tidak akan disambut oleh begitu banyak orang. Jenderal itu telah menjaga gerbang kota selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat penduduk kota menyambut seseorang kembali dengan begitu antusias dan spontan. Dari sini, orang bisa melihat betapa besar prestise Xia Qingchen setelah pertempuran di Tanah Utara. Akibatnya, banyak orang memujanya bagaikan surga, bahkan melampaui Pangeran Liang. Xia Qingchen juga memperhatikan pemandangan ini dari jauh. Dia mengerutkan kening dan berkata, mari kita pilih gerbang lain dan kembali ke kota dengan tenang. Jika mereka masuk secara terbuka seperti ini, mungkin akan menyebabkan kekacauan besar. Alis Si Yanhu bertaut erat, dan dia menjadi sedikit khawatir. Zhao Feiye memperhatikan keadaannya yang tidak normal dan mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Dia menghela nafas, orang-orang yang menyambut kita ini memiliki niat baik. Namun, mereka sebenarnya akan menyakiti Xia Qingchen. Raja manapun akan lebih menghindari rakyatnya untuk merebut hati rakyatnya daripada dirinya sendiri. Terutama ketika hati raja tidak terbuka. Kediaman Pangeran Liang. Di bawah tanah yang gelap, ada tumpukan biji yang membentuk gunung. Tim penilai biji Yimo yang sempat dibubarkan, kembali dipanggil. Penilai utama adalah wanita berjubah hijau yang telah berbicara mewakili keluarga Yu.
Hanya beberapa bulan sejak terakhir kali mereka bertemu, tetapi kecepatan dia mengidentifikasi biji Yimo bisa dikatakan sangat hebat. Meskipun dia tidak seperti Xia Qingchen yang bisa mengetahui perbedaannya hanya dengan sekali pandang, dia hanya butuh 2 jam untuk sepenuhnya memverifikasi keaslian biji Yimo. Selain itu, ia dapat bertindak secara mandiri dan tidak perlu bekerja sama dengan orang lain. Yang terpenting, dia juga menularkan pengalaman dan tekniknya kepada keempat penilai lainnya. Sebuah tandu emas berhenti di depan mereka, mengawasi setiap gerakan mereka. Teknik rahasia leluhur keluarga Yu memang luar biasa. Pangeran Liang mendesah pelan. Sebulan yang lalu, leluhur keluarga Yu, yang dibawa pergi oleh Gu Qianhen untuk berkultivasi di makam kaisar di dunia fana, tiba-tiba kembali. Meskipun dia hanya tinggal selama 4 jam, dia telah membawa perubahan besar pada situasi wilayah sejuk itu. Penilaian biji Yimo hanyalah salah satu alasannya. Ada kesempatan yang lebih besar, dan itu telah diberikan kepada Pangeran Liang sendiri. Berdebar. Pada saat ini, Chan Daozi berjalan masuk dari pintu dan berdiri di samping tandu. Dia membungkuk dan berkata, Liang Wang, dia sudah kembali. Ada keheningan sejenak di kereta emas itu, dan setelah waktu yang lama, dia berkata, sampaikan dekretku. Biarkan dia memasuki kediaman untuk bertemu kaisar. Pangeran Liang, bukankah kau mengatakan bahwa kita harus menangkapnya? Tanya Chan Daozi. Dia teringat dengan kejadian ketika Pangeran Liang kembali dengan membawa pedang naga milik raja beberapa hari yang lalu. Pangeran Liang bahkan ingin bertanya langsung kepada Xia Qingchen. Dia berani mengabaikan keinginannya dan mengembalikan pedang naga milik raja tanpa izin. Dia ingin bertanya apakah Xia Qingchen masih memandangnya, Pangeran Liang, di matanya. Namun sekarang, nadanya jauh lebih lembut. Pangeran Liang menghela napas. Ini bisa dianggap sebagai penghormatan kepada Yanyu. Aku akan memberi Xia Qingchen kesempatan lagi. Jadi ternyata Putri Yanyu pernah datang untuk memohon kepada Xia Qingchen, itulah sebabnya Pangeran Liang mengubah keputusannya. Jika tidak, kejahatan menentang dekret kekaisaran tidak akan mudah dimaafkan. Xia Qingchen, mata Chan Daozi berputar. Tapi bagaimana jika Xia Qingchen tidak bisa datang? Apa yang ingin kamu katakan? Taois Chan membungkuk lebih dalam lagi. Xia Qingchen saat ini sedang menerima orang-orang yang menyambutnya. Dia menjawab, Xia Qingchen saat ini sedang menerima orang-orang. Alis Xia Qingchen berkerut. Ada berapa orang di sana? Menurut statistik awal, setidaknya ada 500.000 orang, kata Chan Daozi dengan niat buruk. Kaca, suara renyah terdengar dari dalam kereta emas. Pangeran Liang secara tidak sengaja menghancurkan manik-manik batu yang sedang dimainkannya. Apa kamu yakin? Chan Daozi tidak berani berbohong tentang hal ini, dan dia berkata, itu hanya perkiraan konservatif. 3 gerbang kota lainnya masing-masing memiliki sekitar 100.000 orang. Secara total, mungkin ada 1 juta orang. 1 juta. Dia adalah Pangeran Liang yang bermartabat, namun dia belum menerima 1 juta orang saat dia kembali dari patroli. Hak apa yang dimiliki Xia Qingchen untuk melakukan itu? Hanya berdasarkan pertempuran di utara. Tidak heran kau tidak menaruh titah raja ini di matamu. Ternyata kau pikir sayapmu sudah mengeras. Nada bicara Pangeran Liang dingin. Kalau begitu, haruskah kita tetap memanggilnya ke kediaman kerajaan untuk menemui kaisar? Tanya Chan Daozi sambil tersenyum tipis. Suara teredam terdengar dari kereta emas, tidak perlu. Raja ini akan menunggu dan melihat kapan dia akan ingat untuk mencari audiensi dengan raja ini. Kalau saja Xia Qingchen masih memiliki raja ini di dalam hatinya, dia pasti akan datang memberi penghormatan pada saat pertama yang memungkinkan. Kalau dia tidak datang, berarti dia tidak menganggapnya serius. Inilah tabu terbesar bagi Pangeran Liang. Seorang pejabat yang lebih populer darinya tidak memandangnya. Orang seperti itu akan mati atau menyerah. Dia tidak punya pilihan lain. Kurung buka.